Kalian harus lihat ini bocah ini berani menantang monster di depannya. Satoshi ingin tahu apa dia punya bakat untuk jadi seorang kultivator sejati. Jadi dia menantang Makoto berduel. Tapi Makoto sudah memperingatkannya bahwa melawannya bukanlah ujian biasa, melainkan tiket gratis untuk babak belur. Parahnya lagi, Yosuke dan Koya ikut campur mengira 3 lawan 1 akan membuat pertarungan ini adil. Tapi itu kesalahan fatal mereka. Yosuke maju duluan, bertingkah seolah ingin menyelesaikan duel ini dengan cepat. Lalu Makoto menangkapnya sebelum dia sempat berkedip, menjadikannya keset untuk mengepel lantai seperti alat pembersih yang rusak. Setelah itu, Satoshi dan Koya menyerang bersamaan. Satu dari atas, satunya mencoba menyerang dari bawah. Tapi Makoto menangkisnya dengan mudah, seolah dia sudah membaca naskahnya. Dia lalu memakai Koya sebagai boneka hidup untuk menghantam Satoshi dan menendang mereka berdua seperti misi sampingan yang gagal. Makoto kemudian mengejek mereka, hanya segini kemampuan kalian. Mereka bertiga lalu mencoba lagi dengan rencana baru. Kali ini mereka menyerang dari segala arah sekaligus, tapi Makoto hanya menghentakkan kakinya dan memicu gelombang kejut besar yang menghentikan serangan mereka. Dia lalu menghantam perut Yosuke dan menghajar dagu Koya dengan telak. Satoshi kemudian mengerahkan sisa tenaga terakhirnya dan memberikan segalanya, mengira serangan pamungkasnya berhasil mendarat. Namun saat debu mereda, Makoto bahkan tidak lecet sedikit pun. Parahnya lagi, pertarungan berakhir kurang dari 2 menit dan Makoto tidak bergeser sama sekali. Di sanalah Satoshi menyadari perbedaan mereka bukan soal bakat, melainkan langit dan bumi. Alasannya karena karakter utama kita, Makoto Yamorei, adalah yang terkuat di benua Lui. Dia menyelamatkan benua dari krisis besar dengan memukul mundur pasukan Raja Iblis selama zaman kegelapan. Namun setelah meraih kemenangan itu, rekan-rekannya justru mengkhianatinya secara tiba-tiba. Tepat sebelum kematiannya, Makoto bersumpah untuk menyeret setiap pengkhianat itu ke dasar neraka terdalam. Tapi tepat saat dia mengira semuanya telah berakhir, Makoto berinkarnasi di dunia lain sebagai mahasiswa dari keluarga terpandang Yamorei. Sayangnya, sosok Makoto di dunia ini sangat lemah, tidak berguna, bahkan telah dibuang oleh keluarganya sendiri, layaknya sampah tidak berharga. Makoto terbangun dan melihat sekelompok orang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Saat dia mencoba memahami situasinya, seseorang menghinanya, menyebutnya sampah tidak berguna karena pingsan saat ujian berlangsung. Murid lain menimpali mengingatkan bahwa Makoto telah dicoret dari silsilah keluarga, membuatnya tidak pantas menyandang gelar tuan muda. Di dekatnya, gadis berambut pirang mendesak si jenius sekolah Kitama untuk kembali mengikuti ujiannya demi memecahkan rekor baru yang luar biasa. Kitama menyetujuinya dengan percaya diri, lalu berjalan pergi bersama. Guru kemudian menginstruksikan murid-murid lain untuk kembali melanjutkan tes fisik mereka. Tapi coba perhatikan, ini saat semua orang mengabaikannya, kepalanya tiba-tiba diserang oleh kilasan ingatan yang hebat. Dia sadar telah bereinkarnasi ke tubuh pemuda lain dengan nama yang sama di dunia baru ini. Tubuh Makoto sangat lemah karena meridiannya tersumbat, membuat klan membuangnya setelah orang tuanya tiada. Saat menelusuri ingatan itu, dia mendapati fakta bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang paham ilmu kultivasi. Melihat sekelilingnya, Makoto rupanya bisa merasakan adanya energi chi di udara. Di kehidupan masa lalunya, orang-orang Luo menemukan cara untuk menyerap energi tersebut. Makoto memejamkan mata untuk fokus pada chi, namun dia hanya bisa merasakan jumlah yang sangat sedikit. Tanpa menyerah, dia mencoba menarik energi itu ke tubuhnya berbekal pengetahuan lamanya. Dia dengan cepat menyerap chi tersebut. Seperti kultivator sejati lainnya, dia berniat menimbun energi ini dan memperkuat tubuhnya lewat latihan yang konsisten. Tak butuh waktu lama, kekuatan kecil yang dia hasilkan di tahap awal kultivasi ini berhasil membuka meridiannya yang tersumbat. Memeriksa fisiknya, Makoto menyadari tinggi badannya bertambah beberapa senti. Dengan tekad membara, dia bersumpah memulihkan kekuatannya dan kembali ke benua Lui untuk membalas dendam.
Tapi kalian pasti tahu kalau rencana balas dendam ini harus ditunda karena dia masih berada di tahap pertama kultivasi. Butuh waktu cukup lama sebelum dia bisa menjadi orang terkuat kembali. Untuk menguji perubahan pada tubuh serta mengukur batasan kekuatan barunya saat ini, Makoto memutuskan untuk ikut serta dalam tes fisik sekolah. Dia segera bergegas kembali ke lapangan untuk memberitahukan keputusannya kepada para guru. Para murid langsung mencemuhnya karena dianggap mengganggu giliran Kitama. Pasalnya, Kitama adalah anak emas di sekolah dan bahkan mendapat rekomendasi masuk universitas olahraga bergengsi. Kitama pun ikut menyombongkan diri dan mengejek Makoto sebagai sampah tak tahu diri. Makoto mengabaikan mereka karena kekuatan aslinya jauh melampaui manusia biasa. Seorang murid mengingatkannya bahwa semua orang sudah mundur dari balapan karena tidak ada yang berani melawan Kitama. Tidak lama kemudian Makoto dan Kitama pun berdiri di garis start, bersiap untuk saling bersaing. Begitu pistol start berbunyi, Kitama langsung melesat. Percayalah, kalian tidak akan mau melewatkan apa yang terjadi berikutnya. Ikut denganku. Makoto dengan santai menghitung mundur, sengaja memberi si Wonder Boy keuntungan awal. Para siswa langsung tertawa terbahak-bahak kembali mengejek Makoto sebagai sampah yang tidak berguna. Setelah 3 detik, Makoto akhirnya melesat maju, mengejutkan semua orang. Hanya dalam beberapa detik dia melewati Kitama dengan kecepatan luar biasa seperti flash. Dasarnya, saat kultivator pertama kali muncul di benua Lua, kemampuan fisik dan mental mereka jauh melampaui manusia biasa. Saat Makoto mendekati garis finish, membuat semua orang heran. Dia tidak langsung melewatinya. Sebaliknya, dia mulai menghitung mundur lagi, membiarkan rivalnya mengejar. Dia memberi Kitama waktu tambahan 3 detik sebelum akhirnya melewati garis. Guru memeriksa pengukur waktu, menunjukkan bahwa Makoto telah mencetak rekor baru sekitar 9 detik. Kitama juga berhasil finish, tapi dia tidak percaya bahwa dia kalah dari sampah sekolah yang terkenal itu. Meskipun belum mencapai potensi maksimalnya, Makoto merasa puas dengan kekuatannya saat ini. Dengan awal baru ini dia bertekad untuk bangkit dan membuktikan bahwa semua orang yang pernah meremehannya itu salah. Di benua Lua, Makoto dulu dianggap yang terkuat. Dan dalam sekitar 50 tahun pelatihan, dia melampaui banyak ahli. Dia mencapai tahap ke-7 kultivasi pada usia 65 tahun. Menjadi kultivator paling kuat di benua itu. Kini terjebak dalam tubuh baru yang tidak berguna ini. Makoto berencana menggunakan obat-obatan khusus untuk mempercepat kultivasinya. Dia memeriksa harganya, tapi ternyata biayanya sangatlah mahal. Dan pemilik asli tubuh barunya ini hanyalah seorang pecundang miskin. Makoto ingin membuat dan menjual jimat, tapi dia bahkan tidak punya cukup uang untuk bahan tingkat rendah. Tidak ingin menyerah pada rencana balas dendamnya. Dia dengan tegas bersumpah menemukan cara menghasilkan uang. Nah, perhatikan bagian ini. Saat Makoto sedang bingung mencari uang, Kapten Atletik Kitama menyudutkannya di toilet bersama anak buahnya. Di dalam geng perundung tersebut ada juga Haru, kapten klub tinju. Kitama memberitahu Makoto bahwa akibat aksi pamer larinya di lapangan tadi, dia harus segera menyerahkan uang. Keamanan yang diminta lebih awal. Dari ingatannya, Makoto ingat mereka selalu memeras pemilik asli tubuhnya. Baru minggu lalu, Kitama, Hot, dan Akira menyudutkannya untuk memeras uang dengan kedok biaya keamanan. Menyadari tatapan Makoto yang tidak biasa, Kitama merasa tidak nyaman dan meminta Haru maju. Haru, yang percaya diri dengan kemampuannya, yakin bisa dengan mudah menjatuhkan pecundang seperti Makoto dalam sekali pukul. Dia melayangkan tinju pertama, tetapi yang mengejutkan mereka, Makoto menghindar dengan mudah. Makoto yang dulu pasti hanya pasrah menerima serangan, tapi hal ini sangatlah mudah bagi Makoto yang baru. Setelah menghindari serangan Haru, dia membalas dengan pukulan kuat yang membuat wajah Haru babak belur. Selanjutnya, Makoto mengalihkan perhatian ke Akira, menendangnya seperti sampah tidak berguna. Kalian juga pasti puas melihat Hot dan Kitama syok berat. Tak percaya Makoto yang dulu penakut kini bisa sekuat ini. Makoto melirik
ke arah mereka dan dengan santai bertanya apakah mereka takut sekarang. Alih-alih mundur, Hot dan Kitama malah menyerangnya. Namun, dia dengan mudah mencengkeram pergelangan tangan mereka menghentikan serangan itu. Tanpa kesulitan, dia meremukkan pergelangan mereka, membuat mereka berteriak kesakitan. Makoto mengabaikan tangisan mereka sambil menikmati penderitaan itu. Karena tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya, Hot dan Kitama memohon dengan panik agar dia berhenti. Makoto lalu melepaskan dan melemparkan mereka ke sudut ruangan, seperti tumpukan sampah tidak berguna. Kini, Kitama sangat ketakutan dan gemetar hingga memohon agar Makoto kasihan pada mereka. Makoto setuju. Tapi saat dia ingin pergi, Haru tiba-tiba menyerangnya. Kali ini, Makoto benar-benar menghancurkan seluruh sisa tulang di wajahnya dengan sekali jotos. Dia memperingatkan Haru bahwa dia tidak akan seberuntung ini lain kali jika berani mencoba lagi. Melihat seluruh kejadian itu, Kitama dan yang lainnya hampir mengompol karena sangat ketakutan melihat Makoto. Makoto memerintahkan mereka mengembalikan semua yang telah mereka ambil membuat mereka bingung. Saat dia mengulanginya, dengan galak, Kitama berteriak ketakutan dan berjanji mengembalikannya. Dia lalu mengeluarkan segepok uang dan membungkuk hormat untuk menyerahkannya kepada Makoto. Setelah mengambil uang itu, Makoto keluar dari toilet berharap mereka tidak akan melap pada siapapun. Tapi, melihat mereka sangat ketakutan, dia yakin mereka tak punya keberanian untuk mengadu. Di jalan pulang, Makoto memutuskan segera meninggalkan sekolah karena tidak praktis baginya untuk terus bersekolah sambil bekerja mengejar tujuannya. Dia menghitung uangnya dan merasa puas karena itu cukup untuk membeli bahan-bahan tingkat rendah untuk membuat jimat yang nantinya bisa dijual demi mengumpulkan uang untuk rencana balas dendamnya. Setelah itu, Makoto membeli bahan-bahan untuk jimatnya dan bersiap membuatnya. Jimat adalah barang yang biasa digunakan oleh kultivator tingkat rendah. Dia membuatnya dengan menyalurkan energi spiritual ke dalam bahan agar mendapatkan efek mistis. Meskipun dia baru berada di tahap awal pemurnian Chi, Makoto dengan mudah membuat banyak jimat. Percayalah, perjalanan balas dendamnya baru saja dimulai. Ikuti kisah seru ini, dia berniat menjual jimatnya untuk budidaya obat. Tapi setelah 3 minggu, Makoto belum bisa menjual satu jimat pun. Dia menggelar dagangannya di sudut jalan. Tapi orang-orang hanya menatapnya dengan sinis, dengan penuh penghinaan. Saat lari pagi, Makoto menemukan seekor anjing yang terluka parah di jalanan. Dia pun memakai salah satu jimat penyembuhnya pada anjing itu untuk menguji khasiatnya. Sesuai dugaan, anjing itu langsung sembuh total dari seluruh lukanya. Si anjing menggoyangkan ekornya sambil menggonggong ceria pada Makoto, tapi mendadak waspada saat 2 orang mendekat sambil bertengkar. Salah satu dari mereka adalah Sho, putra tunggal dari keluarga Wada, dan satunya lagi gadis bernama Shizuru, putri dari keluarga Suga. Mereka tampaknya sedang sibuk mencari dan meributkan seekor anjing yang sebelumnya sempat mereka lihat mengalami kecelakaan parah tadi. Tapi Sho tidak peduli jika anjing itu mati. Sebaliknya, Shizuru justru ingin mencarinya dan membawanya ke rumah sakit. Sesaat kemudian, dia berhenti berdebat setelah melihat anjing di pelukan Makoto tampak sangat sehat. Shizuru pun langsung bergegas menghampiri. Keheranan bagaimana bisa anjing itu tampak sehat padahal baru saja berlumuran darah. Sambil melirik tasnya, Makoto menyadari kalau mereka mungkin sedang menuju ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang. Dia pun memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan jimat yang dia gunakan pada si anjing. Makoto mencoba mempromosikan barangnya, tapi Sho malah membentaknya dengan marah dan menuduhnya sebagai penipu. Nah, perhatikan bagian ini, Shizuru mengabaikan celotehan Sho dan bertanya, apakah jimat itu bisa menyembuhkan pasien koma? Makoto pun menunjukkan jimat pembersih jiwa khusus untuk pemulihan dan regenerasi. Dia menjamin kalau jimat tersebut sangat efektif bagi pasien dengan kondisi seperti itu. Sho tentu saja tidak percaya dan mencoba membujuk Shizuru agar tidak membelinya, tapi diabaikan lagi. Makoto lalu mempraktikkan cara pakainya, menjelaskan kalau dia hanya perlu mendekatkan
jimat itu ke tubuh pasien agar beraksi. Dia juga menyebutkan kalau harga jimat besar adalah 400.000 yen, sedangkan yang kecil berharga 200.000. Tak disangka, Shizuru justru menawarkan untuk membayar sebesar 1 juta yen untuk memborong semua jimat itu. Karena murka, Sho langsung menerjang Makoto dan menyuruhnya pergi. Tapi sebelum dia sempat memukul, Makoto mencengkeram pergelangan tangan Sho dan memuntirnya dengan keras, memperingatkannya agar mundur dan berhenti ikut campur. Meski Sho berontak, dia tak bisa lolos. Sesaat kemudian, Makoto dengan mudahnya menghempaskan Sho ke samping lalu, melanjutkan transaksinya dengan Shizuru. Setelah kesepakatan selesai, dia menjelaskan fungsi dari setiap jimatnya dengan mengatakan kalau jimat kuning untuk perlindungan, sedangkan yang merah adalah jimat bola api. Sebelum pergi, Makoto berharap dia tidak perlu menggunakan jimat merah dan kuning tersebut. Shizuru dengan gembira berterima kasih, lalu menanyakan namanya. Sambil berjalan pergi, Makoto menyebutkan namanya, lalu melangkah pergi diikuti oleh si anjing di sampingnya. Sho, yang mulai pulih dari rasa sakitnya, kembali mengoceh tentang Shizuru yang dituduhnya telah menjadi korban penipuan konyol. Meski mempercayai, kalian pasti ikut penasaran kan apakah jimat itu beneran bisa bikin ibunya terbangun kembali? Sementara itu, Makoto kembali dengan perasaan senang karena berhasil menjual semua jimatnya. Berkat uang hasil jualan itu, dia sekarang bisa mencari tempat tinggal yang layak. Tapi sebelumnya, dia berniat mencari tanaman obat untuk tujuan budidaya. Tiba-tiba, fokusnya teralihkan saat si anjing mulai menggonggong ke arah rumah terdekat. Makoto mendongak dan melihat penghuninya diselimuti energi spiritual yang pekat. Saat memeriksa halaman lebih dekat, dia melihat rumput hati perak tumbuh di sana. Sementara itu, Sho berada di rumah sakit untuk mengobati luka pada pergelangan tangannya. Saat perawat mengobati lukanya, Sho terus mengoceh penuh kemarahan, bersumpah akan menghabisi Makoto di lain waktu. Di rumah sakit yang sama, tepatnya kamar ibunya, Shizuru dimarahi ayahnya, Kenji, seorang anggota Dewan Kota Kai, karena dianggap mempermalukan keluarga karena tertipu jimat palsu. Bentakan kerasnya itu langsung memancing bisik-bisik ejekan dari para perawat. Mereka menertawakan Shizuru karena membuang uang demi jimat palsu. Shizuru mengabaikannya, memberitahu ayahnya bahwa dia rela mencoba apapun demi kesembuhan ibunya. Hal ini membuat Kenji semakin murka dan memakinya bodoh karena mempercayai hal sekonyol itu. Kemarahan Kenji justru memicu emosi Shizuru hingga dia balik membentak ayahnya yang bahkan tak pernah menjenguk ibunya. Dia menyalahkan sang ayah karena terlambat membawanya ke rumah sakit hingga koma. Kenji yang tak mampu menjawab merasa sangat terpukul oleh ucapan putrinya. Shizuru terus mendesak dengan berkata bahwa ayahnya pasti langsung mencari wanita lain saat ibunya meninggal nanti. Kenji yang murka hampir menampar Shizuru, tapi menghentikannya di tengah jalan. Dia berbalik pergi sambil meluapkan rasa kecewanya atas kelancangan sang putri. Sebelum melangkah keluar, dia memberitahu bahwa perawat akan datang untuk melepas alat penunjang hidup ibunya. Shizuru menentang keras keputusan itu dan sambil memegang tangan ibunya, dia menempelkan jimat tersebut. Tiba-tiba cahaya terang memancar dari jimat itu, dan betapa terkejutnya dia saat ibunya mengusap rambutnya sambil memanggil nama Shizuru. Hal ini mengejutkan Kenji, sementara Yoko menatap mereka. Kalian penasaran kelanjutannya kan? Mari kita cari tahu bersama. Mari kita saksikan momen emosional ini saat Kenji berlari kencang keluar ruangan demi memanggil dokter untuk istrinya. Begitu sampai di luar, dia berteriak sekencang mungkin dengan sangat bahagia bahwa sang istri tercinta akhirnya telah sadar kembali. Dokter dan perawat yang sangat terkejut langsung bergegas memeriksa keadaan Yoko dan mengonfirmasi bahwa kondisinya perlahan mulai membaik. Dia bisa pulih dalam waktu kurang dari 2 tahun. Shizuru kemudian memperlihatkan jimat penyembuh ajaib itu kepada sang dokter. Namun, dokter tersebut tidak mempercayainya sama sekali. Di sisi lain, Sho yang baru datang juga merasa hal ini sangat aneh. Dokter pun langsung menyuruh perawat menghubungi Profesor Suzuki yang sangat terkenal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Masih merasa sangat tidak percaya, Sho
sekarang mulai menyadari bahwa dirinya mungkin telah salah menilai kemampuan hebat Makoto. Tanpa peduli dengan keraguan semua orang di sana, Shizuru langsung memeluk erat ibunya dengan penuh rasa haru dan bahagia. Melihat sisa jimat yang ada, Shizuru berjanji akan membalas kebaikan Makoto jika mereka berdua bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Sementara itu, Makoto telah berhasil pindah ke rumah baru yang dipenuhi oleh energi spiritual yang sangat melimpah. Dia sangat puas, karena ini adalah langkah awal untuk kembali ke benua Luoi demi menghabisi semua orang yang mengkhianatinya. Sekarang, perhatikan baik-baik bagian ini. Balas dendam Makoto akan segera terwujud setelah dia mencapai tahap pemurnian 11. Untuk bisa mencapai tahap tersebut, dia harus segera menemukan mata air spiritual serta bahan khusus demi menjadi kultivator terkuat. Malam harinya, Makoto terus memikirkan cara jitu untuk meningkatkan tingkat kultivasinya secepat mungkin. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di dunia ini perlahan-lahan mulai memudar dan akan habis. Jika sampai hilang sepenuhnya, dia tidak akan bisa lagi berkultivasi. Dia pun bingung mencari tempat kaya energi spiritual. Makoto harus menemukan solusi terbaik untuk masalah ini. Sebelumnya, dia sangat pusing mencari bahan-bahan spiritual tersebut. Namun beruntung, dia tidak sengaja menemukan rumput hati perak yang tumbuh dengan sangat subur di halaman rumah barunya. Rumput ini adalah bahan spiritual berharga yang sangat berbeda dari tanaman obat biasa untuk membuat ramuan kultivasi. Makoto sangat yakin bahwa mengolah buah beri dari rumput ini menjadi pil akan melipat gandakan kekuatan spiritualnya. Namun, dia harus sangat berhati-hati karena kesalahan sekecil apapun saat proses pembuatan bisa menghancurkan usahanya. Tidak ingin membuang waktu berharga, Makoto langsung memutuskan untuk segera memulai pelatihannya tanpa menunda lagi. Keesokan harinya, dia pergi ke jalanan untuk menjual beberapa jimat karena bahan pembuat pil sangatlah mahal. Saat sedang fokus berjualan dan tidak ingin mencari masalah, tiba-tiba dia merasakan firasat yang kurang baik. Dia melihat sekelompok preman sedang mengawasinya dari kejauhan dengan tatapan yang sangat mencurigakan sejak beberapa hari lalu. Mereka rupanya telah mengintai Makoto sejak hari ketiga dia mulai berdagang jimat pelindung di pinggir jalan ini. Memutuskan untuk langsung menghadapi mereka, dia mulai mengemas barangnya, tetapi tiba-tiba seorang gadis memanggil namanya dan mengaku sangat mengkhawatirkannya selama ini karena dia tiba-tiba berhenti sekolah. Selagi Makoto berusaha keras mengingat siapa gadis ini, dia terus saja mengoceh tentang semua masalahnya, bahkan menyindirnya sebagai orang miskin. Setelah mengingat kembali, Makoto akhirnya tahu siapa dia. Ternyata gadis itu adalah Moyama, sosok yang dulu membelanya. Moyama menawarkan pinjaman uang agar Makoto bisa kembali bersekolah. Namun, Makoto mengabaikannya begitu saja dan pergi. Moyama terus memanggilnya, tetapi Makoto sama sekali tidak mau menoleh. Hal itu membuat Moyama curiga ada sesuatu yang aneh. Sementara itu, Makoto terus berjalan sambil menghitung para penguntit. Setelah menghitung ada sekitar 10 preman, dia sengaja masuk ke gang sepi, yakin bisa menghabisi mereka sekaligus. Melihat targetnya berbelok, para preman bersenjata tajam itu langsung mengejarnya. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyusul Makoto. Di jalan buntu yang sangat sunyi, merasa telah menyudutkannya, mereka pun tersenyum remeh dan sangat yakin dia terjebak. Mereka berteriak bahwa dia tidak bisa lari lagi. Namun lucunya, Makoto malah dengan santai menyuruh mereka menyerang bersamaan. Kalian pasti tahu mereka meremehkan Makoto, yang kemudian langsung bertanya mengapa mereka telah mengawasinya selama berhari-hari. Dia menuntut mereka memberitahu siapa bosnya. Si botak hanya menjawab bahwa Makoto telah menyinggung orang yang sangat kuat. Preman lain heran kenapa putri keluarga Amatani tertarik padanya. Makoto sempat bingung, namun dia segera ingat satu hal. Setsu, sang nona muda Amatani, ternyata adalah tunangan dari pemilik tubuh aslinya sebelum dia diusir dari klan tersebut. Setelah diusir, Setsu mencampakannya dan membatalkan pertunangan mereka. Hal ini membuat Makoto merasa sangat heran. Dia tidak mengerti kenapa mereka ingin melenyapkannya hanya karena masalah pertunangan yang sudah lama batal itu. Karena mereka tidak mau menjawab jujur, dia memutuskan untuk memaksa mereka bicara dengan cara yang jauh lebih kejam.
Sementara dari kejauhan, Moyama diam-diam mengamati mereka dan panik melihat Makoto berurusan dengan komplotan Yakuza. Melihat Makoto terkepung Yakuza, Moyama sangat ketakutan. Mari kita tunggu kelanjutan aksi seru ini di episode mendatang. Kalian harus ikut nonton ini. Karena terlalu lemah menghadapi Yakuza, gadis ini mencoba menelpon polisi. Tapi sialnya, seseorang menemukannya sebelum sempat menelpon. Dia langsung dicengkeram erat meski terus meronta-ronta untuk melepaskan diri. Keributan yang terjadi menarik perhatian yang lain. Mereka berbalik dan melihat sang bos menarik Moyama dengan sangat mudah layaknya seekor anak anjing. Makoto juga terkejut karena tidak menyadari gadis itu mengikutinya. Si bos kemudian mengejek Makoto yang tampak sangat populer di kalangan para gadis, bahkan menuduhnya bermain-main sambil mempermainkan setsu. Moyama yang tidak peduli keselamatannya sendiri langsung berteriak pada Makoto untuk segera kabur. Dia mengklaim para preman tidak akan berani menyentuhnya karena dia berasal dari keluarga terpandang. Mendengar omongan itu, si bos malah menertawakan kebodohannya. Dengan kejam dia sesumbar tidak akan ada yang tahu jika dia menghabisinya. Di gang sepi ini, memutuskan untuk membereskan gadis itu dulu, dia mencabut belati dan mengarahkannya ke leher Mochama, tapi Makoto bergerak cepat dan langsung mematahkan pergelangan tangan si bos lewat satu pukulan. Tanpa memberinya waktu untuk menyadari apa yang terjadi, dia mencengkeram wajah si bos, lalu membantingnya ke tanah tanpa kesulitan. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung syok berat. Bahkan, perhatikan bagian ini. Mokama sampai heran apakah ini Makoto yang dia kenal. Melihat mereka ketakutan, Makoto kembali bertanya siapa yang mengirim mereka untuk menyerangnya. Di sudut kota lain, petugas menerima pesan darurat lewat interkom bahwa geng Scar sedang bergerak. Dia mendapat info bahwa lebih dari 30 anggota geng sedang menuju sebuah geng di Jalan Timur. Si penelepon yang merupakan petugas di lokasi mengungkap mereka mengincar seorang pemuda dan menyandera gadis kecil. Tanpa ragu sedikit pun, petugas langsung memacu kendaraannya, menyuruh si penelepon meminta bantuan tambahan, tapi melarangnya melapor ke kepala polisi Unaga untuk saat ini. Dia memperingatkan petugas itu agar menunggu bantuan daripada langsung merangsek masuk petugas di lapangan. Memberitahu KA bahwa bantuan sepertinya tidak diperlukan lagi. Dia menjelaskan bahwa pemuda yang diincar itu justru sudah melumpuhkan seluruh anggota geng sendirian. Sementara itu, Makoto masih menginterogasi si bos geng yang tidak percaya bahwa pemuda di depannya adalah si lemah tak berguna dari klan Yamorei. Makoto terus mendesak bertanya apakah klan Amatani atau klan Yamorei yang mengirim mereka. Melihat si bos ragu, dia meremas kepalanya dan mengancam harus menjawab dalam 3 detik. Karena kesakitan yang luar biasa, si bos memohon agar dia berhenti. Tiba-tiba petugas tiba di lokasi dan menyuruh Makoto menghentikan aksinya. Makoto terkejut melihat polisi datang secepat ini, sempat terpikir untuk kabur. Tapi dia memutuskan untuk tidak memamerkan kekuatan aslinya secara berlebihan. Dia pun melepaskan si bos yang merasa sangat lega karena akhirnya selamat. Makoto tahu dengan kekuatannya yang sekarang, melawan aparat negara bukanlah ide bagus. Kaya juga merasa lega. Kita pasti heran melihat situasi ini mereda. Tapi Kaya juga tidak percaya anak sekurus itu sanggup menghabisi 30 preman sendirian. Dia lalu memperkenalkan diri kepada Mokama dan Makoto sebagai sersan polisi kota ini. Namun Makoto mengabaikannya begitu saja sementara Mochama menyapa dengan ceria, meyakinkan mereka bahwa rekannya Rokara akan mengurus semuanya dengan lancar. Hal ini membuat Makoto waspada karena sadar polisi telah mengawasi mereka sejak awal, seolah bisa membaca kecemasannya. Kaya memberitahu bahwa Rokuhara hanya akan meminta keterangan tanpa menanyakan hal-hal yang tidak penting. Tiba-tiba, komisaris polisi Unuga datang dan langsung menuduh Makoto sebagai kriminal, lalu berniat menangkapnya. Dia tersenyum licik sambil mengacungkan surat penangkapan di depan wajah Makoto. Mochama yang marah menegaskan bahwa para preman itulah yang menyerang duluan. Tapi Unuga bersikeras hanya melihat Makoto memukuli mereka. Bos geng Scar tertawa.
Kegirangan saat petugas lain membawanya pergi. K dengan penuh amarah langsung memprotes Onuga, mengingatkannya tentang identitas asli geng bersenjata tersebut. Namun Onuga mengabaikannya, meremehkan K yang berani melawan kepala polisi tingkat 2, sambil mengancam akan memecatnya dari kepolisian. Kaya yang tidak gentar tetap mengumpat atasannya, tetapi Rokuhara menahannya dan menyuruhnya tenang. Amarah mereda saat Makoto secara mengejutkan menyerahkan diri dan menerima penangkapannya. Dia merasakan ada dalang yang mengendalikan semua kekacauan ini dari balik layar. Onuga pun tertawa puas atas menyerahnya Makoto. Padahal niat asli Makoto adalah mengumpulkan informasi tentang dalang tersembunyi itu. Dia ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin sebelum mengganggu proses kultivasinya. Penasaran, Makoto bertanya bagaimana Onuga bisa tahu identitasnya sebagai seorang mahasiswa. Onuga pun tersentak, menyadari dirinya kelepasan bicara saat sedang sombong tadi. Makoto menyebutnya sebagai kaki tangan dan menawarkan bantuan untuk melenyapkan sang dalang utama. Onuga berpura-pura tidak bersalah dan mengaku tidak tahu apa-apa soal dalang tersebut. Saat dia berbalik pergi, Makoto memamerkan sebuah kancing, membuat Una terkejut setengah mati dan heran kapan Makoto sempat mencopet kancing itu. Saat petugas memborgol tangannya, kalian pasti tak menduga perkataan santai Makoto yang memperingatkan Onuga bahwa lain kali dia akan mengambil lebih dari sekadar kancing. Onuga menganggap ini penghinaan dan bersumpah membalasnya. Kembali ke sel penjara. Seorang sipir memanggil perhatian salah satu tahanan dan memberitahu bahwa target mereka, kalian dan aku bakal melihat target segera tiba, sementara napi seram itu bersiap menghabisi mangsanya. Sesaat kemudian, Makoto digiring masuk ke sel yang sama. Dari seringai kedua penjaga itu, dia tahu ada rencana busuk untuk mengeroyoknya. Tapi Makoto santai saja. Dia menyadari ada tahanan bayaran yang sedang mengawasinya dalam diam dari sudut ruangan yang gelap. Makoto sempat curiga apakah orang asing ini adalah dalang di balik semua jebakan ini. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, napi itu bangkit berdiri, lalu mulai meracau sok suci tentang keadilan dan takdir yang terdengar sangat konyol. Dia memperkenalkan diri sebagai Faki dan mengaku dibayar untuk membunuh Makoto. Sambil tersenyum lebar tanpa beban, Faki menyuruh Makoto menyerah saja tanpa perlu melawan. Tanpa gentar, Makoto melangkah maju lalu bertanya dengan tenang, siapa yang menyewanya? Sejak masuk sel, dia merasakan keanehan dari aura misterius bernama Rayatu yang terpancar dari tubuh narapidana itu. Tanpa ragu, Faki langsung menyerang Makoto demi mengirimnya ke akhirat. Namun betapa terkejutnya dia saat tubuh Makoto lenyap begitu saja saat serangannya hampir mengenainya. Detik berikutnya Makoto sudah muncul kembali di sisinya dan menghempaskannya ke lantai dengan satu hantaman telapak tangan. Dia menegaskan bahwa Fakilah yang lemah di sini. Menolak kalah, Faki mencengkeram tumit Makoto dan melemparnya ke udara. Tapi serangan itu tidak melukainya sedikit pun. Melihatnya mendarat mulus, sekarang perhatikan baik-baik. Faki sadar dia meremehkan musuhnya, tapi kesombongannya tetap saja membuatnya terus membual tanpa henti. Mengabaikan ocehannya, Makoto bergerak cepat dan merobohkannya dengan satu pukulan telak. Faki sangat terkejut melihat kedahsyatan pukulan tersebut. Tanpa memberi napas, Makoto melompat dari atas untuk mendaratkan satu serangan pemungkas. Faki mencoba menangkisnya, tapi tendangan Makoto terlalu kuat untuk ditahan. Masih keras kepala dan belum kapok, Faki kembali menyerang dengan penuh amarah. Sial baginya, Makoto dengan sangat mudah menghindari serangan itu dan menghujamkan pukulan keras ke perut Faki hingga membuatnya tak berdaya. Kali ini, Faki tampaknya mulai menyadari perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh sambil meringkuk ketakutan di pojokan sel penjara. Tidak berniat melepaskannya, Makoto mendekat dengan aura yang sangat menakutkan. Dia langsung menghantamkan kepala Faki ke lantai, memaksa musuhnya menyebut nama sang dalang. Makoto juga menuntut penjelasan dari mana dia mendapatkan kekuatan Rayatu tersebut.
Sementara itu, Unaga di kantornya masih gemetar ketakutan setelah berhadapan dengan Makoto. Dia berteriak di telepon, mempertanyakan monster macam apa yang sebenarnya mereka kirimkan. Sang penelepon bernama Hashimoto meyakinkan bahwa Makoto hanyalah sampah lemah yang dibuang oleh klan Yamorei. Unaga sedikit lega mendengarnya dan berharap mereka bisa segera melenyapkannya tanpa banyak kendala. Hashimoto dengan percaya diri meyakinkan bahwa dia sudah mengirim petarung dari Ryuda untuk membereskannya. Dia juga berjanji akan merekomendasikan Unaga kepada Tuan Ima untuk naik jabatan menjadi kepala polisi distrik. Unaga setuju dan mengingatkan Hashimoto agar tidak melupakan janji manis tersebut. Di dalam sel, Faki masih tetap bungkam dan menolak buka mulut meski babak belur. Kalian pasti kagum dengan kesetiaannya. Faki lalu mengaku kalau dia memang salah menilai kekuatan Makoto. Hal ini membuat Makoto penasaran apakah ada kultivator lain di dunia. Faki lalu menceritakan pertemuannya dengan biksu tua di Ryuda beberapa tahun lalu yang bisa membelah pohon dengan memanipulasi energi Chi dengan mudah. Biksu itu memberinya sebotol air suci dan menyuruhnya mengencerkan cairan itu sebelum diminum. Setelah mengonsumsinya selama bertahun-tahun, tubuh Faki berubah menjadi sangat kuat. Dari kisah ini, Makoto menyadari bahwa air suci yang dimaksud adalah cairan roh atau Rayatsu. Dia mulai berpikir apakah bisa menemukan mata air spiritual di Ryuda. Umumnya, mata air spiritual terbentuk di wilayah dengan energi spiritual melimpah yang lambat laun berubah menjadi cairan roh murni. Di benua Lua, cairan semacam ini sangat langka dan berharga bagi para kultivator. Makoto kemudian bertanya mengapa sosok sehebat Faki mau terlibat dalam urusan kotor orang biasa. Faki pun berterus terang bahwa dia sangat membutuhkan banyak uang demi pengobatan anaknya yang menderita penyakit saraf degeneratif ALS. Dia mengaku pernah mencoba memberikan air suci tersebut kepada sang putra, namun cara itu sia-sia. Demi menyelamatkan nyawa anaknya, dia terpaksa mengambil jalan pintas dengan menerima pekerjaan berbahaya ini. Setelah mendengar kisah pilu itu, Makoto menawarkan diri untuk menyembuhkan bocah tersebut secara total. Dia menjelaskan bahwa air suci itu adalah cairan roh murni yang justru sangat berbahaya bagi manusia biasa. Meskipun energi spiritual biasa tidak berbahaya, konsentrasi pekat cairan roh justru bisa merusak tubuh orang sakit. Dia menambahkan bahwa energi murni ini hanya bisa digunakan dengan aman lewat sebuah teknik khusus. Dia menunjukkan jimat penyembuh yang dulu menyelamatkan si anjing, lalu menggunakannya langsung pada Faki untuk pembuktian. Dan percayalah, kalian akan takjub melihat semua lukanya langsung sembuh seketika. Kalian harus tonton ini. Si Makoto dengan bangganya mengancam Faki, suruh bongkar dalangnya atau mati seketika. Tanpa ragu, Faki membocorkan bahwa dia disewa oleh orang bernama Hashimoto. Di tempat lain, Hashimoto, pemilik dari Koan Club, baru saja selesai menelepon Unaga. Dengan wajah ceria, dia berbalik ke gadis babak belur yang terikat di depannya dan menawarkan makanan atau minuman. Karena tidak bisa menjawab, gadis itu hanya bisa menangis dan meronta. Hashimoto pun mendekat, memaksa mulutnya terbuka, lalu mencabut giginya dengan tang kecil. Saat gadis itu menjerit kesakitan, dia malah tertawa. Gila-gilaan. Sesi penyiksaan mereka terganggu saat seorang pelayan masuk memberitahu bahwa Tuan Ima meminta kabar terbaru tentang Makoto. Merasa puas dengan mainan kecilnya, Hashimoto dengan santai berkata kepada pelayan bahwa ada orang lain yang sedang mengurus masalah itu. Dia berniat pergi ke kantor polisi untuk melihat perkembangannya karena menganggap Makoto sudah tamat. Dia lalu menyuruh pelayannya meyakinkan Tuan Ima agar tetap tenang dan menunggu kabar baik. Kembali ke dalam penjara, Makoto dan Faki tampaknya sudah mulai berdamai. Sebagai rasa terima kasih atas jimat penyembuh, Faki memberikan kalung berisi cairan roh pekat kepada Makoto. Hal ini membuat Makoto sangat bersemangat karena sedikit saja cairan itu disiram ke rumput perak akan langsung berbuah. Begitu buah ini diolah menjadi pil Chi, dia bisa, perhatikan bagian ini, pil itu bisa menaikkan kultivasinya ke tingkat 2 dengan cepat.
Dia pun berterima kasih pada Faki yang mengingatkan bahwa Hashimoto akan terus memburunya. Faki memperingatkan bahwa jarang ada orang yang bisa lolos dari jebakan Hashimoto. Tanpa rasa takut sedikit pun, Makoto dengan percaya diri menyatakan bahwa dia sendiri yang akan membereskan Hashimoto. Sementara itu, Shizuru tiba di Universitas Niha untuk mencari Makoto. Dia sudah melihat fotonya dan tahu bahwa dia adalah sampah buangan dari klan Yamorei yang terkenal itu. Jadi, dia melacaknya sampai ke sekolahnya. Shizuru masih tidak percaya bahwa Makoto adalah adik kelas di kampusnya sendiri. Dia segera menuju ke ruang rektor untuk mencari tahu lebih lanjut. Rektor Universitas Nihai ternyata adalah Jin, paman Moyama. Di dalam ruangannya, Moyama sedang terlibat dalam perdebatan yang sangat sengit dengan Rektor Jin. Dia ingin pamannya membantu menyelamatkan Makoto, tapi Jin sama sekali tidak mau terseret ke dalam masalah sekacau itu. Namun Moyama menolak menyerah karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas penangkapan Makoto serta keterlibatannya dengan para polisi korup. Dia bersikeras menjelaskan argumennya sementara Kumono, seorang dosen di kampus, mencoba menahannya. Dia menenangkan Moyama bahwa Makoto akan segera dibebaskan. Tepat saat itu, mereka semua berbalik untuk melihat Shizuru tiba di lokasi. Dia langsung bertanya apakah mereka sedang membicarakan Makoto. Sementara itu, di kantor, kalian pasti tahu rasanya kesal, kan? Nah, di kantor polisi, K mengamuk di ruangan Unaga karena korupsinya. Mereka sudah mengejar Scar dan gengnya selama bertahun-tahun tanpa hasil. Tapi sekarang Unaga malah membiarkan mereka lolos begitu saja. Unaga dengan santai memberitahu K bahwa menuduh atasan tanpa bukti adalah kejahatan berat. K yang menolak mundur dengan marah menyatakan bahwa sang kepala polisi sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan di belakang layar. Sayangnya, dia tidak punya bukti untuk mendukung tuduhan itu. Tepat saat kedua pria itu bersiap saling menatap tajam, Moyama dan Shizuru menerobos masuk bersama Rohara yang berusaha menghentikan mereka. Moyama dengan marah menunjuk ke arah kepala polisi memberitahu Shizuru bahwa dialah orang yang memfitnah Makoto. Unaga diam-diam memperhatikan Shizuru, bertanya-tanya tentang identitasnya. Dari informasi yang dia terima, Makoto tidak memiliki dukungan dari keluarga kuat manapun, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Makoto hanyalah sampah. Dia dengan percaya diri menyatakan mereka tidak bisa membebaskan tersangka perampokan dan penyerangan. Kaya dengan marah memprotes tuduhan itu, menuntut penjelasan kapan semua itu terjadi. Unaga memberitahu bahwa ini adalah penyelidikan rahasia, jadi dia tidak bisa membocorkan apapun. Moyama dengan marah menyatakan bahwa mengurung Makoto sementara, membebaskan anggota Yakuza adalah korupsi nyata. Unaga tidak gentar oleh ancamannya, memperingatkan agar pergi atau bersiap ditangkap karena dituduh menghalangi jalannya keadilan. Tepat saat kepala polisi hendak menelepon, Shizuru dengan tenang duduk dan menyilangkan kakinya. Layaknya seorang bos besar menantangnya untuk berani bertindak. Unaga kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk menjebloskan mereka ke sel tahanan. Dia mengumumkan bahwa mereka ditahan karena dicurigai sebagai kaki tangan Makoto. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan Menskorskaya karena melindungi penjahat. K, seperti biasa, berteriak memprotes sementara Shizuru tetap tenang. Mendengar Shizuru menyebut tuduhan itu hanyalah omong kosong, Unaga tertawa puas lalu memutuskan memperberat hukumannya karena telah menghina seorang pejabat pemerintah. Shizuru dengan santai bertanya apakah dia menerima imbalan khusus dari seseorang demi menangkap Makoto. Melihat rencana busuknya hampir terbongkar, dia terbata-bata, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyaman dari pertanyaan itu. Shizuru lalu bertanya, apakah masalah Makoto bisa diselesaikan dengan uang? Unaga kembali tampak santai, mengatakan Makoto bernasib begini karena menyinggung orang kuat. Dia juga menambahkan tentang Shizuru dan Moyama. Ikuti terus kisah seru ini bersama saya. Kalian harus lihat ini. Unaga dengan tidak malu menyusun skenario gila untuk menyingkirkan mereka semua dengan sangat mudah. Dia sesumbar bisa melimpahkan kematian kaya kepada gadis-gadis itu, lalu mengambing hitamkan mereka atas kematian seorang polisi malang.
Rencana licik ini terdengar sangat meyakinkan sampai membuat Kaya dan Moyama gemetar ketakutan setelah mendengar ucapan kepala polisi itu. Namun, Shizuru tetap tenang. Tanpa diduga, dia malah bertanya kepada seseorang bernama Direktur Oji melalui telepon genggamnya. Shizuru memastikan apakah sang direktur mendengar semua ucapan kotor dari kepala polisi korup itu. Dan tentu saja, beliau mendengarnya. Konfirmasi dari Direktur Oji langsung membuat Unaga pucat pasi. Sementara itu, Shizuru kembali duduk dengan sangat santai. Dia bertanya apakah Unaga butuh perkenalan ulang. Di seberang telepon, Direktur Oji langsung membacakan daftar pelanggaran berat sang kepala polisi. Termasuk tindakan bodohnya yang telah berani mengancam anggota keluarga dari seorang dewan kota. Habislah riwayatnya sekarang. Atas kejahatan tersebut, Unaga langsung dinonaktifkan sambil menunggu penyelidikan. Direktur Oji juga berkata akan segera datang ke sana. Mendengar hal itu, Unaga langsung lemas terduduk di kursinya. Dia terus gemetar dan bertanya-tanya keluarga dewan mana yang dia usik. Seolah ingin menjawab rasa penasaran pria malang itu, Shizuru akhirnya membongkar rahasia tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dia adalah putri dari keluarga Suga di kota Nihai. Percayalah, saat itulah Unaga sadar hidupnya benar-benar telah tamat. Sementara itu, di dalam sel penjara, Makoto masih mengagumi hadiah cairan roh pemberian Faki yang sangat berharga. Karena jumlahnya sedikit, dia hanya bisa menggunakannya satu kali saja. Tiba-tiba, inderanya mendeteksi ada seseorang yang sedang mendekat. Makoto berbalik dan terkejut mendapati Shizuru bersama Mochiyama di sana. Di sisi lain, rencana Hashimoto hancur total. Mengetahui semua rencananya gagal, Hashimoto mengamuk hebat di rumahnya. Dia mulai menghancurkan barang-barang di sekitarnya karena frustrasi. Salah satu anak buahnya sekarat sedangkan yang lain di penjara. Setelah memecahkan beberapa vas, dia mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Kegagalan dalam misi keluarga IMA ini bisa mengancam nyawanya sendiri. Karena tidak mau menyerah begitu saja, dia bertindak. Dia memutuskan mengirim pengawal pribadinya yang paling andal untuk menangkap Makoto hidup-hidup, agar bisa dia habisi sendiri nanti. Sekarang, Makoto sudah kembali ke rumahnya dengan selamat. Namun, seperti biasa, masalah utamanya adalah dia tidak punya uang. Setelah membeli beberapa bahan pembuat pil, dia segera memurnikan obat tersebut dan langsung menelannya tanpa membuang-buang waktu. Efek pil itu bekerja sangat cepat. Tubuhnya langsung melayang di udara dengan diselimuti oleh cahaya keemasan yang luar biasa. Meskipun kualitas pilnya belum murni, Makoto cukup puas dengan hasilnya di dunia yang minim energi spiritual ini. Akhirnya, dia berhasil menembus ke tahap 2 pemurnian Ki, sebuah pencapaian yang sudah sangat dia dambakan sejak lama. Kalian pasti tahu jurus andalannya kan, dia kembali melatih langkah bayangan awan yang sudah lama tidak dia gunakan. Kecepatannya bahkan membuat anjing peliharaannya terpana. Makoto sangat puas dan yakin peluru pun tidak akan bisa mengejarnya. Dia mulai berpikir cara mendapatkan cairan roh baru karena persediaan dari Faki sudah habis dia gunakan semuanya. Dia berniat pergi ke Ryuda untuk mencari peruntungan, namun rute biasa ke sana dinilai terlalu berbahaya untuk dilewati. Karena itu, Makoto memutuskan menghubungi kontak lokal pemberian Faki. Tapi hambatan terbesarnya saat ini adalah masalah uang. Dia butuh sekitar 2 juta yen hanya untuk biaya masuk saja. Tiba-tiba iklan kecantikan di televisi menarik perhatiannya. Di dunia tempat para wanita sangat terobsesi untuk tampil awet muda, dia melihat peluang besar dari tren kecantikan ini. Dia mengambil sebuah kotak dari atas meja, berencana membawa isinya ke pesta penting yang akan diadakan nanti malam. Padahal 5 jam sebelumnya, setelah dibebaskan dari penjara, dia baru saja menikmati makan siang santai bersama Shizuru. Duduk di hadapannya membuat Makoto masih sulit percaya kalau gadis itu adalah putri dari seorang anggota dewan kota. Shizuru kemudian memintanya datang ke pesta di gedung Suga untuk merayakan kepulihan ibunya dari masa-masa sakit yang berat. Gedung milik Shizuru tersebut merupakan pusat pasar kosmetik terbesar di kota itu. Pesta inilah yang membuat Makoto bersemangat. Malam harinya, dia tiba di lantai teratas gedung Suga dengan membawa kotak misterius yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Di dalamnya berisi pil jian, sejenis ramuan mujarab hasil racikannya sendiri, karena dia belum bisa membuat pil roh tingkat tinggi. Pil jian sangat populer dan murah bagi kultivator wanita di benua Luyo untuk menjaga penampilan mereka agar tetap menawan.
Makoto berniat menjual ramuan ini kepada para wanita kaya demi mendapatkan uang sebesar 2 juta yen dengan cepat. Dia mengamati sekitar, mencari Shizuru dan keluarganya untuk mulai memikat para calon pembeli potensial di pesta tersebut. Shizuru sedang diganggu oleh paman dan bibinya, Eno dan Shirohoshisu, yang terus mendesaknya untuk segera mencari calon suami. Meski baru berusia 30-an, mereka mengejeknya perawan tua dan menyamakannya dengan Masami, bibi penyendiri di keluarga mereka. Shiro bahkan tega menghina Masami sebagai beban keluarga yang tidak berguna, membuat wanita itu sedih karena tak mampu membalasnya. Kisah ini makin memanas, dan kalian pasti tidak mau melewatkan bagaimana cara Shizuru membalas penghinaan paman liciknya itu. Mari kita lihat bagaimana kisah ini dimulai saat Shiro mendesak Yoko untuk bertindak meskipun Masami yang merawat mereka. Dia ingin meyakinkan Shizuru agar cepat menikah, tapi Yoko yang baru bangun dari koma malah batuk-batuk menahan sakit. Suasana makin tegang, tapi Shiro tetap mendesak dan bahkan sudah menyiapkan keluarga calon suami untuk Shizuru. Dia mengancam jika Shizuru tidak segera menikah, dia akan menjadi barang rusak. Masami pun mencoba untuk berbicara. Namun Shiro langsung memotongnya sambil mengejek bahwa tidak ada kosmetik yang bisa mengembalikan kemudaan Masami saat ini. Melihat celah ini, Makudo langsung angkat bicara dan mengecam tindakan Shiro yang berani menghina sang ratu kosmetik. Shiro yang murka langsung memanggil security untuk mengusir Makudo, tapi Shizuru segera menghentikannya dengan sebuah pengakuan mengejutkan. Dia menegaskan bahwa Makudo lah penyelamat Yoko. Yoko bahkan menjabat tangannya, berterima kasih atas jimat ajaib yang dibelinya. Shiro merasa sangat jijik melihat Makoto dan menuduhnya sebagai penipu, mengklaim Yoko sembuh murni karena kecanggihan dunia medis. Mengabaikan semua sindiran, Makoto memperkenalkan dirinya sebagai peneliti dan mitra bisnis Shizuru. Pengakuan ini bahkan membuat Shizuru sendiri terkejut. Ditambah lagi, para tamu mulai berbisik-bisik meremehkan kehadirannya. Mereka mengejek bahwa pemuda biasa sepertinya tidak tahu apa-apa soal rahasia mengembalikan kemudaan kulit wanita. Dengan penuh percaya diri, Makoto mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menawarkannya kepada Masami untuk segera dicoba. Kotak itu berisi pil ajaib. Shiro langsung menuduh bahwa benda asing tersebut bisa saja racun berbahaya. Kalian harus fokus di sini. Saat Masami bimbang, namun Shizuru dan Yoko terus meyakinkannya untuk percaya pada Makoto. Kerumunan mulai berbisik sinis, merasa sangat mustahil obat awet muda yang legendaris seperti itu benar-benar ada. Makoto pun berbisik di telinga Masami, memancing hasrat terdalamnya untuk merebut kembali pesona masa muda yang telah hilang. Mengingat semua manusia parasit tak tahu diuntung yang terus menghinanya selama ini, Masami nekat mengambil taruhan hidupnya. Secara mengejutkan dia mengambil pil itu lalu langsung menelannya. Semua orang menanti hasilnya dengan napas tertahan. Beberapa detik berlalu tanpa perubahan apapun. Shiro pun tertawa terbahak-bahak, mengejek Makoto sebagai penipu murahan. Tiba-tiba, reaksi obat itu muncul dan seketika wajah Masami berubah drastis menjadi sangat muda dan menawan. Seseorang langsung menyodorkan cermin, membuat Masami sendiri terpaku tidak percaya melihat pantulan dirinya yang kembali belia. Kalian pasti bisa menebak kelanjutannya. Pil Makoto langsung jadi rebutan para wanita parubaya di sana. Makoto mematok harga 400.000 yen per butir dan mengumumkan hanya memiliki 10 pil saja saat ini. Sontak, lelang liar langsung dimulai demi mendapatkan pil itu. Bahkan Shiro pun ikut tergiur menawar harga tertinggi. Dia sangat berambisi untuk bisa mengamankan kontrak hak distribusi eksklusif atas produk ajaib tersebut tanpa peduli biayanya. Saat Eno mencoba menghentikannya, Shiro langsung membentaknya dengan kasar karena merasa sangat yakin bisa dengan mudah memanipulasi Makoto. Rencana jahatnya adalah menikahkan paksa Shizuru ke keluarga O dan menjualnya dengan kedok perjodohan demi uang melimpah. Tiba-tiba, seorang pria gemuk dari grup kosan mendekati Makoto dengan tawaran yang sangat menggiurkan untuk bisnis ini, yaitu uang senilai 4 juta yen untuk hak eksklusif. Namun, perwakilan perusahaan lain langsung menyela dengan tawaran baru. Mereka menawar 20 juta yen, hingga Shiro akhirnya maju dengan percaya diri untuk menenangkan semua orang. Dia mengajak Makoto bicara empat mata dan menawarkan 30 juta yen beserta proposal pembagian keuntungan bersamanya.
Shiro meminta bagian 70% keuntungan dan memberi Makoto 30%, mengklaim itu kesepakatan yang adil. Mendengar keserakahan itu, Shizuru langsung menghina keluarga Shiro sebagai tempat sampah yang sama sekali tidak punya pengaruh. Shiro sangat marah dan mengingatkan Shizuru bahwa dia masih memiliki hubungan darah dari pihak mendiang ibunya. Namun Shizuru menegaskan hak itu sudah lenyap sejak Shiro merugi 100 juta yen menggunakan aset perusahaan neneknya. Shiro mencoba menyangkal tuduhan tersebut, tetapi Shizuru mengeluarkan lembar bukti kuat dan mengancam akan membacakannya sekarang. Seketika Masami dan Yoko sangat terkejut setelah mengetahui kebenaran bahwa Shiro telah menghancurkan bisnis peninggalan ibu mereka. Shiro gemetar ketakutan dan bertanya bagaimana dia mendapatkan bukti itu. Namun Shizuru kembali membongkar kebusukan lainnya. Ternyata dia datang ke pesta hanya untuk memeras Yoko, persis seperti saat dia menguras harta nenek mereka. Sadar akan niat licik pamannya, Shizuru bersumpah tidak memberi sepeser pun dan tahu rencana Shiro untuk menipu Makoto. Dia bahkan tidak punya 30 juta yen itu. Shiro yang hancur akhirnya berlutut memohon belas kasihan. Tanpa malu dia menyuruh Yoko ikut membujuk Shizuru, tapi Yoko menolak keras karena merasa sangat kecewa padanya. Sebagai anak manja, dia memeluk kaki Masami dan memohon bantuan demi kelangsungan hidup satu-satunya pria di keluarga. Bagaimana akhir dari parasit tak tahu diri ini? Mari kita tunggu kelanjutan kisah seru ini di video berikutnya. Mari kita lihat bagaimana Shio hancur total saat sekelompok wanita yang selalu dia remehkan datang mengepungnya tanpa ampun. Shizuru memberinya pilihan telak masuk penjara atau menjual perusahaannya seharga 1 yen saja, yang langsung membuatnya benar-benar hancur tanpa sisa. Orang-orang mengejeknya dan menyebutnya pantas menerima itu. Shizuru lalu berbalik ke Makoto, menawarkan bantuan untuk memperkenalkannya pada pebisnis yang jauh lebih kompeten. Dia menjelaskan bahwa 40 juta adalah harga penyelesaian yang adil, dan dia harus menargetkan untuk mempertahankan 80% keuntungan. Dia memperingatkannya agar selalu waspada terhadap hiu bisnis licik di pesta ini. Anehnya, Makoto justru memutuskan mempercayakan segalanya pada Shizuru. Malam harinya, Shizuru mengantarnya pulang ke apartemennya dan memuji tempat tinggalnya yang sangat bagus. Makoto tersenyum dan menjelaskan bahwa apartemen itu hanyalah sebuah sewaan biasa. Makoto berterima kasih. Lalu Shizuru menenangkannya dengan menyebutnya sebagai teman, sebuah kata yang membuat Makoto cukup terkejut. Shizuru mengulanginya sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Setelah itu, Makoto melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Dia menatap bulan di langit malam, menyadari bahwa kehidupan barunya ini mungkin tidak seburuk yang dia bayangkan. Bersiaplah, karena saat Makoto masuk rumah, pemandangan anjingnya yang bersimbah darah dengan belati menancap akan bikin kita ikut murka. Pisau itu sengaja ditinggalkan sebagai peringatan kejam, memicu kemarahan besar dalam diri Makoto. Beberapa saat sebelumnya, seorang pria mencurigakan menelepon Hashimoto untuk melaporkan bahwa Makoto baru saja pulang bersama seorang gadis cantik. Untuk membuat Makoto putus asa, mereka berencana menculik Shizuru. Hashimoto bahkan menyombongkan teror yang mereka tinggalkan. Makoto langsung memeriksa anjingnya dengan panik dan beruntung hewan malang itu masih bernapas. Berharap jimat penyembuh bisa menyelamatkannya. Dia mencabut pisau itu, lalu menempelkan jimatnya. Di saat bersamaan, seorang penyusup mengintai dari langit-langit mengawasi Makoto. Tanpa peringatan, dia melompat turun untuk menyerang dari belakang. Secara mengejutkan, Makoto menghilang bersama anjingnya dan tiba-tiba muncul di belakang lawan, lalu membantingnya ke lantai dengan satu tendangan telak. Pembunuh lain segera bermunculan, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Makoto memindahkan anjingnya perlahan demi menghadapi mereka semua sendirian. Tatapannya dipenuhi amarah yang meluap, membuat para musuh langsung menyerbunya. Salah satu penyerang mengingatkan agar membiarkan Makoto tetap hidup sesuai perintah bos. Namun setelah melihat kekuatannya, bagaimana Makoto menumbangkan rekan mereka dengan sangat mudah. Sisa pasukan langsung membeku ketakutan setengah mati. Mengabaikan ketenangan Makoto, satu orang bodoh nekat menyerang maju tanpa sadar bahaya besar menantinya. Lengannya langsung dipatahkan begitu saja. Tanpa memberi ampun sedikit pun, Makoto memutar lehernya hingga tewas seketika di tempat. Melihat itu, sisa komplotan mulai panik.
Mereka langsung mengeluarkan senjata api, berniat melumpuhkan kaki dan tangannya. Kebodohan mereka adalah tidak menyadari kalau gerakan Makoto ternyata jauh lebih cepat daripada sebutir peluru. Sama sekali tidak gentar, dia melesat lincah bagai kilat untuk menghindari semua tembakan itu. Makoto bersumpah menghabisi mereka satu persatu sampai mengaku siapa dalangnya. Sementara itu, Shizuru kini disekap oleh Hashimoto yang gila. Bajingan itu berniat melampiaskan hasrat menyimpangnya, meski tahu Shizuru adalah putri dari seorang anggota dewan terkenal, yaitu Kenji Suga. Hashimoto tetap tidak peduli dan ingin mempermainkannya. Dia terus memastikan identitas gadis itu. Saat Shizuru mulai melawan, ponsel Hashimoto berdering. Dia segera mengangkatnya untuk menanyakan kabar terbaru tentang Makoto. Namun, suara Makoto yang menjawab mengabarkan bahwa semua anak buah Hashimoto telah tewas mengenaskan. Hashimoto malah menyombongkan penculikan Shizuru yang langsung membuat amarah Makoto semakin memuncak. Makoto memberi peringatan keras untuk melepaskannya atau menanggung akibatnya, tapi si gila itu malah mengejeknya. Hashimoto menantang Makoto datang dalam 40 menit atau dia akan menyiarkan langsung penyiksaan Shizuru. Setelah menyuruhnya melacak lokasi mereka, Hashimoto langsung menutup telepon secara sepihak dengan tawa licik. Makoto yang murka langsung meremukan ponsel di genggamannya. Sementara itu Hashimoto bersiap memulai aksi kejinya. Dia membuka lakban di mulut Shizuru untuk merekam video pembuka sebelum pertunjukan utama dimulai. Namun, saat dia akan mulai, terdengar sebuah ketukan keras dari luar pintu. Saat dibuka, penjaganya melaporkan bahwa alarm kebakaran di gudang tiba-tiba saja berbunyi aktif. Hashimoto menyuruh mereka mematikan alarm rusak itu agar tidak memancing kedatangan polisi yang tidak diinginkan. Berniat mengurusnya sendiri, dia memerintahkan anak buahnya menjaga pintu selagi dia pergi memeriksa sumber masalah tersebut. Tak lama setelah dia pergi, seseorang menghantam penjaga dengan sangat keras hingga merobohkan pintu besi itu. Shizuru mendongak penuh harap, mengira Makoto datang menyelamatkannya. Padahal, 1 jam lalu, Faki baru sampai di rumah Makoto untuk mengantar surat pengantar untuk Ruda. Sayangnya, dia gagal menghubungi Makoto dan terpaksa memeriksa kembali kebenaran alamatnya. Tepat saat itulah dia tidak sengaja mendengar telepon tentang Makoto, dan disinilah kita tahu badai besar akan segera dimulai. Yuk kita lihat gimana jadinya pas Faki tahu 6 pembunuh bayaran sudah bersiap menyergap Makoto. Di dalam rumah, dia juga melihat mereka memaksa Shizuru yang pingsan masuk mobil, sementara Faki mengawasi dari sudut. Begitu mobil itu pergi membawa Shizuru, dia langsung tancap gas mengikuti mereka demi mengirim koordinatnya ke Makoto nanti. Setibanya di sebuah rumah mewah, Faki akhirnya berhasil menghubungi Makoto dan langsung memberitahu lokasi penyekapan Shizuru. Makoto benar-benar terkejut mendengar kabar itu dan langsung bingung bagaimana Faki bisa mendapatkan informasi secepat ini. Padahal sebelum telepon itu, dia sedang sibuk menyiksa salah satu pembunuh bayaran, menghajarnya sampai hampir mati demi info, lalu menyembuhkannya lagi memakai jimat medis biar bisa disiksa terus. Karena waktu mereka sudah sangat mepet, Makoto meminta bantuan Faki menyelamatkan Shizuru, sambil bersumpah akan menyeret langsung si brengsek Hashimoto ke neraka. Sekarang perhatikan ini. Demi misi penyelamatan, Faki sengaja memicu alarm kebakaran agar Hashimoto pergi dari ruangan. Dia menunggu sampai targetnya pergi sebelum akhirnya menghadapi para penjaga yang asyik mengeluhkan bos pelit mereka. Faki berjalan santai layaknya Aquaman, mengabaikan pertanyaan mereka sebelum akhirnya melancarkan serangan kejutan yang sangat keras. Dahsyatnya hantaman itu bahkan mendobrak pintu besi. Shizuru yang setengah sadar terus memanggil nama Makoto dengan lirih. Dia mengira Makoto datang menyelamatkannya, padahal itu cuma Faki yang sedang menjalankan perintah rahasia bosnya itu. Faki langsung membopongnya dan kabur secepat kilat sebelum Hashimoto kembali, berlari menuju pintu arah taman belakang, tempat mobil pelarian diparkir. Dia terus memacu langkahnya demi meloloskan diri sebelum ada yang sempat mengejar. Tepat saat tangannya meraih gagang pintu, sebutir peluru menembus pahanya, membuatnya tersungkur jatuh bersama Shizuru. Meski kesakitan, Faki masih sempat melindungi kepala gadis itu agar tidak terbentur lantai. Sesaat kemudian Hashimoto datang.
Sambil menyombongkan tembakannya yang sangat akurat, diikuti tepuk tangan kompak dari para anak buahnya yang patuh. Jantung Faki berdegup kencang, heran kenapa mereka bisa kembali secepat ini. Menutupi paniknya, dia menyapa santai musuhnya. Hashimoto yang merasa berada di atas angin langsung tertawa puas, bersiap memberi pelajaran kejam pada si pengkhianat. Enggan menyerah begitu saja, Faki mencoba bangkit dan menantangnya balik. Sementara itu, di luar sana, kalian pasti tahu apa yang terjadi kalau Makoto sudah tiba di gerbang mansion untuk membuat perhitungan. Para penjaga panik melihat ada penyusup nekat. Makoto yang dipenuhi amarah sama sekali tidak memedulikan mereka. Dia langsung mendobrak masuk dengan satu pukulan maut bak One Punch Man tiruan, membuat penjaga tertegun tidak percaya. Mereka langsung menyerbu bersamaan, sangat yakin kalau jumlah pasukan yang banyak bisa menghentikan amukan monster ini. Sayangnya, Makoto menghabisi mereka dengan sangat mudah, menghempaskan mereka ke tanah layaknya tumpukan sampah tak berguna. Hanya dalam beberapa detik, halaman seketika hening. Sambil berdiri tegap di antara para penjaga yang babak belur, Makoto mengumumkan kedatangannya dengan sangat lantang, benar-benar menunjukkan pesona karakter utama yang terlalu kuat. Sementara di dalam, Faki tidak seberuntung itu. Meskipun berhasil menumbangkan beberapa anak buah musuh, tenaganya kini sudah hampir habis. Saat ini dia benar-benar menyesal telah menyanggupi permintaan Makoto untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam bahaya. Hashimoto yang masih merasa paling hebat di dunia sesumbar akan memutilasi Faki sebelum mengirim jasadnya ke Makoto. Tiba-tiba, kesombongannya hancur ketika pintu depan hancur berantakan karena didobrak paksa. Makoto masuk bagaikan malaikat maut, mengumumkan bahwa dia datang untuk menjemput nyawa Hashimoto menuju Hades. Faki sangat lega karena bantuan akhirnya tiba tepat waktu. Makoto memberikan jimat penyembuh padanya untuk memulihkan tenaga. Hashimoto langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Faki segera menggendong Shizuru dan pergi demi menyelesaikan misinya, membiarkan Makoto menghadapi kepungan musuh sendirian. Menggunakan jurus langkah bayangan, Makoto dengan mudah menghindari hujan peluru dan langsung menumbangkan lawan satu persatu. Hashimoto menonton dengan ngeri, tidak menyangka kekuatan lawannya sehebat ini. Merasa kalau dia sudah salah mencari lawan, dia langsung mengendap-endap kabur dari medan tempur seperti seorang pecundang yang tidak tahu malu. Berhasil lolos dari kekacauan, Hashimoto lari ketakutan bagai tikus kecil. Heran mengapa orang-orang menyebut Makoto lemah. Padahal kekuatannya setara naga legendaris. Dia segera berlari ke pintu rahasia dan buru-buru memasukkan kode sandinya. Namun tangannya gemetar karena panik luar biasa. Tiba-tiba, beberapa jasad anak buahnya melayang masuk ke ruangan, menandakan kehadiran Makoto. Untuk pertama kalinya sejak dia bertingkah sombong, wajah Hashimoto langsung pucat pasi ketakutan. Dia berbicara gagap, memohon agar Makoto bisa tenang, bahkan mencoba mengancamnya dengan membawa nama bos besarnya. Tapi gertakan itu sia-sia. Hashimoto ternyata hanyalah pecundang bodoh yang langsung membocorkan nama bosnya, Tuan Ima. Dan disinilah kita menantikan kelanjutannya, karena Makoto sendiri tidak tahu siapa sebenarnya Tuan Ima itu. Kalian harus tahu, sosok Tuan Ima ini misterius. Jadi Makoto menatap tajam Hashimoto agar terus bicara. Ternyata, sosok Tuan Ima adalah pewaris sah dari keluarga Ima yang mengincar Makoto karena adanya rumor panas. Rumor bahwa Makoto telah tidur bersama Setsu. Dia juga menjelaskan rencana pernikahan politik Tuan Ama selanjutnya. Pernikahan dengan nona muda dari keluarga Amatani. Makanya, mereka ingin menghabisi Makoto demi mencegah masalah di masa depan. Mengingat kembali ingatannya, Makoto sama sekali tidak menemukan memori pemilik tubuh ini bertemu tunangannya secara pribadi. Dia menduga ada orang lain yang sengaja menjebaknya di sini. Setelah membeberkan semua rahasia itu, Hashimoto memperingatkan Makoto agar segera melepaskannya atau menanggung akibat buruk karena telah berani melawan pria sekuat Tuan Ima. Mendengar ini, Makoto menduga Tuan Ima pasti seorang sesama kultivator. Sementara itu Hashimoto terus meracau tanpa henti, berjanji akan membantunya jika dibebaskan. Sial bagi dia, Makoto tidak pernah ingkar janji, jadi dia langsung menonjok wajah badut itu dengan sangat keras hingga menghancurkan pintu kayu yang terkunci rapat.
Di dalam, dia melihat beberapa gadis disekap oleh si gila itu. Makoto segera menghancurkan rantai mereka dan menjatuhkan pisaunya ke lantai. Sebelum pergi, dia meminta para gadis melakukan apa saja pada Hashimoto. Saat mereka mulai mengepung, Hashimoto menawarkan banyak uang sebagai jaminan jika mereka membiarkannya pergi begitu saja. Tapi uang tidak berguna bagi para gadis yang sudah melewati siksaan neraka akibat ulah kejamnya. Kalian pasti bisa membayangkan rasa sakitnya saat mereka dengan puas mengirim bajingan ini ke neraka ciptaannya sendiri. Sementara Makoto pergi untuk menemui Faki. Dia segera menempelkan jimat penyembuh pada Shizuru dan menyuruh Faki pergi sebelum polisi datang. Dia memang sudah menghubungi polisi sebelum datang ke mansion ini. Rencananya, dia akan segera pulang setelah mengamankan Shizuru ke polisi. Faki menanyakan rencana Makoto selanjutnya, dan Makoto mengungkapkan bahwa dia akan menyelidiki keluarga Ama dan musuh lainnya yang saat ini mengincarnya. Kalimatnya terhenti saat menyadari dia bisa kalah jumlah jika terus menggali konspirasi ini. Setelah semua melodrama Hashimoto selesai, Makoto kembali ke kesehariannya yang tenang. Namun, dia tetap merasa terganggu oleh sosok dalang utamanya. Sambil melakukan beberapa push-up, dia bertekad menemukan dan menghancurkan pelaku secepatnya. Tak lama, ketukan di pintu mengganggu latihannya, dan Makoto pun membukanya lalu menemukan utusan dari pihak Shizuru. Pria itu menyerahkan sebuah undangan beserta pesan bahwa nonanya akan segera berangkat begitu Makoto telah siap. Makoto menatap kartu undangan itu dengan penuh rasa penasaran, memikirkan apa arti pesan tersebut. Setelah kurir pergi, coba tebak apa selanjutnya. Dia langsung menelepon Shizuru untuk menanyakan alasan dikirimkannya jas tersebut, yang ternyata merupakan undangan resmi dari keluarga Hoshizu. Makoto merasa bingung, mempertanyakan mengapa dia harus datang ke pesta mereka. Shizuru lalu menjelaskan bahwa keluarga Hoshizu menguasai grup farmasi terbesar di kota. Artinya, mereka harus mendekatinya demi memasarkan pil kecantikan. Dia juga membocorkan bahwa mantan tunangannya, Setsu, dipastikan hadir. Kabar ini tentu saja langsung menarik perhatiannya. Kabar baru ini sangat memicu minat Makoto. Di hari pesta, Makoto tiba dengan penampilan yang sangat gagah. Shizuru menunjukkan Pais, manajer umum dari S Group, serta Taro yang menjabat ketua dewan direksi dari Kango Group. Dia menjelaskan mereka berdua adalah tokoh penting di dunia bisnis, buta sama sekali soal peta bisnis kota. Makoto pun penasaran apakah mereka juga berusaha mendekati keluarga Hoshizu. Shizuru merasa perbandingan yang dibuatnya sangat lucu, dan heran mengapa keturunan keluarga kuat tidak tahu siapa saja penguasa utama di kota ini. Dia menunjukkan bahwa mayoritas tamu sangat ingin membangun koneksi, bahkan jika itu hanya dengan kerabat jauh keluarga Amatani. Menurut Shizuru, semua orang terutama sangat menantikan kedatangan dari nona muda agung milik keluarga Amatani tersebut. Tepat saat itu, kepala keluarga Hoshizu, Nana, akhirnya tiba bersama Setsu yang dinanti-nanti mengekor di sampingnya. Makoto langsung merasakan energi spiritual yang memancar kuat dari mantan tunangannya itu. Dia mengamatinya dalam diam, penasaran apakah dia seorang kultivator juga. Banyak pemikiran melintas di kepalanya. Apakah dunia ini punya metode kultivasi rahasia yang belum pernah dia ketahui? Dia menyadari energi spiritual Setsu terpancar jelas tanpa ada niat untuk menyembunyikannya. Karena perempuan itu mungkin mengenal sosok Ima, dia berniat menanyakannya nanti. Dia lalu berdiri dengan tenang di samping Shizuru, yang sedang menyapa Nana dengan sangat riang. Nana pun menanyakan kabar kesehatan dari ibu Shizuru, mengungkapkan rasa bahagianya atas kesembuhan Yoko. Shizuru berterima kasih dan menjelaskan ibunya perlahan mulai pulih kembali, seperti sedia kala. Dia lalu memberikan pil Juyan kepada Nana sebagai hadiah dari Yoko, menjelaskan bahwa itu produk baru, bahwa itu produk peremajaan terbaru perusahaan mereka. Nana, yang tampaknya pernah mendengar tentang pil ajaib itu, berteriak girang menyebut namanya. Para tamu di sekitar mulai berbisik kaget membahas harganya yang sangat mahal. Dan kalian harus ikut memantau saat Setsu menatap kotak itu dengan penasaran sementara Nana mulai memeriksa pilnya. Kalian dan aku bakal melihat kisah gila saat wanita ini memuji pembuat pil roh tingkat tinggi tersebut. Dia menyadari pil ini tanpa segel,
lalu bertanya pada Shizuru siapa penciptanya. Tanpa ragu, Shizuru langsung memperkenalkan Makoto sebagai pembuat pil sekaligus mitra bisnisnya. Sontak, Nana dan Setsu sangat terkejut saat Makoto memperkenalkan dirinya. Nana dengan gembira mengaku pernah menggendongnya saat bayi, lalu memuji bakatnya yang luar biasa. Dia bahkan menyumpahi klan Yamore karena kelewat bodoh membuang pemuda berbakat seperti dia. Mendengar itu, Setsu segera memperingatkan bibinya agar berhenti bicara. Dia menegaskan kalau keahlian semacam itu tidak berguna bagi keluarga bangsawan, menambahkan bahwa hanya tingkat kultivasi yang penting. Setsu bahkan berkata Makoto pasti sudah diterima keluarga Amatani jika dia punya kultivasi yang hebat. Mendengar semua ejekan itu, Makoto menyadari sesuatu tentang para bangsawan. Ternyata dunia ini sudah mengenal kultivasi, walau baginya itu masih sampah dibanding tingkat di benua luar. Di sisi lain, setelah ocehan Setsu yang meremehkan Makoto selesai, Nana rupanya masih belum sepenuhnya setuju. Nana sangat yakin kalau Makoto telah melakukan pencapaian luar biasa dengan berhasil memurnikan pil Juyan tersebut. Dia pun bertanya siapa guru yang mengajarinya pemurnian pil. Makoto terdiam sejenak memikirkan sosok masa lalunya. Pikiran pemuda itu melayang pada sosok penting di kehidupan masa lalunya. Karena terdesak, dia menjawab tidak memiliki guru. Dia berdalih ini cuma hobi. Tapi tunggu. Saat dia mau menanyakan hal penting, sesuatu mengejutkan terjadi. Seorang pria sombong masuk dengan gaya mencolok untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nana. Para tamu pun berbisik penasaran. Salah satu tamu bergumam kalau pria sombong itu adalah Joa, pewaris klan Ima. Firasat buruk langsung menyelimuti Makoto saat melihatnya. Pemuda itu berhadapan langsung dengan musuh yang mengejarnya. Dengan nada sok suci, Tuan Ama menyapa Nana penuh kepalsuan. Seperti pria hidung belang pada umumnya, tatapan matanya langsung tertuju pada Shizuru, membuat Nana segera memperkenalkannya. Dari sudut matanya, Makoto mengawasi tatapan serakah Tuan Ama yang seolah ingin melahap Shizuru bulat-bulat. Dia memperkenalkan diri lalu mengulurkan tangan dengan sok sopan. Muak melihat drama ini, Makoto segera mengambil tindakan. Makoto langsung menjabat tangannya seraya berkata dia sering mendengar reputasi hebat sang pewaris klan perkasa tersebut. Tuan Ama pura-pura tidak kenal dan bertanya siapa dia. Meski heran dengan aktingnya, Makoto penasaran sampai kapan musuhnya itu bisa berpura-pura. Berdasarkan penyelidikannya, Ama adalah seorang kultivator tangguh. Makoto ingin membuktikannya dengan mengirimkan energi spiritualnya guna mendeteksi apakah ada aliran tenaga dalam di tubuh Ama. Biasanya, para kultivator bisa menyembunyikan kekuatan mereka. Pengecualiannya hanya jika mereka tidak bisa menyimpan energi spiritual. Alhasil, getaran energi tersebut tidak akan pernah terpancar. Dengan mengalirkan energinya sendiri, Makoto berniat menguji meridian tubuh Ama. Kalian pasti berpikir dia bakal langsung ketahuan, kan? Tapi mari kita lihat hasil penelusuran energi spiritual Makoto. Ternyata hasilnya nihil. Tidak ada aliran spiritual sama sekali di meridian Ama. Penemuan aneh ini tentu mengejutkan Makoto. Dia mulai ragu apakah Ama benar-benar seorang kultivator. Tanpa sadar, genggaman tangannya terlalu kuat hingga membuat Ama kesakitan. Ama langsung menarik tangannya dengan cepat, membalas sapaan Makoto seadanya, lalu segera mengabaikannya demi menyapa Setsu. Makoto sendiri masih diliputi kebingungan besar karena sama sekali tidak mendeteksi adanya gejolak energi dari tubuh orang itu. Bahkan, dia tidak merasakan niat membunuh sedikit pun selama kontak fisik singkat mereka tadi. Setelah ketegangan mereda, semua orang menikmati makan malam. Pelayan lalu mengumumkan bahwa pesta dansa akan segera dimulai di aula. Sesaat kemudian musik mulai mengalun, namun Makoto tidak bisa fokus sama sekali karena pikirannya masih melayang jauh. Dia terus memikirkan kebenaran informasi dari Hashimoto tentang identitas asli Ama. Sementara itu, Shizuru sibuk mencari keberadaan Makoto. Shizuru menolak semua ajakan berdansa demi mencarinya. Seseorang bahkan berbisik mengejek pria terakhir yang baru saja ditolak oleh Shizuru. Menurutnya, mustahil putri terhormat klan Suga mau berdansa dengan sembarang orang. Shizuru dikenal sangat pemilih dan sulit didekati. Bahkan keturunan keluarga terpandang pun kesulitan menarik perhatiannya. Namun,
Saat pria itu masih asyik mengoceh tak jelas, temannya menunjuk ke arah Shizuru yang ternyata sedang berjalan mendekati Makoto untuk mengajaknya berdansa bersama. Pemandangan mengejutkan ini membuat sesi ruangan ternganga heran, tidak terkecuali Setsu yang menyaksikan momen tersebut. Sementara itu di luar gedung, Ama berjalan menuju mobilnya dan memperingatkan para penjaga agar tidak ada yang mendekati kendaraannya. Tak berselang lama, sayup-sayup terdengar suara aneh dari dalam mobil. Para penjaga pun mulai saling berbisik penuh tanya. Mereka merasa sangat heran mengapa tuan mereka selalu saja berduaan dengan pengawal pribadinya di dalam mobil. Rekan mereka pun menimpali bahwa semua pengawal pilihan Ama lambat laun akan bersikap aneh hingga melupakan keluarga mereka sendiri secara misterius. Percayalah, kalian dan aku baru saja mengungkap rahasia mengerikan kalau Ama suka bertukar tubuh setiap waktu. Kalian harus dengar ini rumornya pengawal di sini sering bertingkah aneh, bahkan ada satu yang mendadak hilang tanpa jejak. Sementara itu, di dalam mobil, sang pengawal menampar Aima sambil memaki karena dia berani memegang tangan wanita lain di depan Setsu. Ima yang panik langsung meminta maaf karena mengacaukan segalanya. Tiba-tiba saja, aliran energi spiritual mulai memancar dari cincin di jari pengawal itu. Wajahnya berubah aneh, lalu bertransformasi menjadi sosok asli, Tuan Ima. Dia mengaku hanya menggunakan kembaran palsu itu karena sedikit berguna, lalu mengancam akan menghabisi nyawa pria itu jika dia membuat kesalahan lagi seperti hari ini. Sesaat kemudian, Tuan Ima keluar dari mobil dan mengajak dua pengawalnya masuk ke dalam aula pesta. Salah satu pengawal menatap curiga ke arah mobil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada orang di dalam mobil tersebut. Dia membatin bahwa seperti rumornya, seorang pengawal selalu saja hilang misterius. Sementara itu, di dalam mobil, Aima palsu telah diikat dan disumpal mulutnya. Dia berusaha membebaskan diri, tapi ikatannya terlalu kencang. Tak lama kemudian, si palsu menangis karena tahu tidak bisa lolos dari nasib buruknya. Setelah itu, sosok asli Ima melangkah masuk ke aula dansa, berpura-pura tidak melakukan hal gila di dalam mobil beberapa menit yang lalu. Dia menyapa Setsu dengan gembira, tapi wanita itu terlalu sibuk cemburu melihat mantan dan pasangan barunya berdansa mesra bersama. Perhatikan baik-baik sekarang, seluruh aula benar-benar terpaku pada Makoto dan Shizuru, membuat Ima ikut melihat arah pandangannya. Bisik-bisik mulai ramai terdengar di aula saat orang-orang berspekulasi tentang identitas asli Makoto. Mereka penasaran bagaimana bisa ada orang yang menaklukkan sang ratu es legendaris Shizuru. Kini mereka berdua tampak larut dalam dunia sendiri. Saat melodi mencapai klimaks, mereka merasa sangat bahagia, terpesona oleh keindahan momen romantis ini. Shizuru memuji kelihayan berdansa Makoto, membuat pria itu terdiam 1000 bahasa. Dia kembali memujinya karena bisa mengimbangi energi meriah dari pesta malam ini. Shizuru menjelaskan ini satu-satunya cara menarik perhatian keluarga Hoshizu demi menyukseskan rencana pil permajaan mereka. Makoto sendiri senang bisa menjadi pusat perhatian berkat kemampuan dansanya karena pemilik tubuh asli memang sudah mempelajarinya sebelum diusir dari keluarga. Memadukan keahlian itu dengan keseimbangan hasil latihan kultivasi, Makoto menjadi sangat hebat di lantai dansa. Nana yang kagum dengan penampilan barusan langsung bertanya pada Setsu apakah dia tahu Makoto bisa berdansa. Dasar tidak mau kalah, Setsu malah mengejeknya sebagai rakyat jelata, tidak berguna meskipun jago berdansa. Nana kemudian menggodanya, menyebut bahwa dia memergoki Setsu, memperhatikan mereka dengan sangat serius saat berdansa tadi. Ima pun ikut mengobrol, memicu Nana untuk bertanya, apakah Ima benar-benar tidak mengenal Makoto. Ima meyakinkannya bahwa ini pertemuan pertama mereka hari ini. Namun pihak Nana merasa pengakuan itu sangat mencurigakan. Dia heran bagaimana pewaris keluarga sebesar itu tidak mengetahui rumor yang sudah tersebar luas. Nah, kalian pasti tahu alasan konyol yang dibuat Ima, tapi Nana memilih mengabaikannya. Dia membahas bakat pemurnian pil Makoto.
Dari nada bicaranya, Ima menduga Nana sedang mencoba menaikkan reputasi Makudo ke tingkat berikutnya. Ima merasa sangat terancam dan menatap wanita itu dengan tatapan sinis. Dia diam-diam mengumpat Nana dengan kesal. Dia membiarkan Nana bertingkah hanya karena demi Setsu. Dia lalu mengalihkan pandangannya pada Makudo, mengutuknya secara diam-diam. Sementara itu, hai dua pria penggosip tadi akhirnya berhasil mengetahui identitas asli dari Makudo. Tanpa memedulikan fakta bahwa Setsu bisa mendengar ucapan mereka, mereka malah asyik membahas cinta segitiga di antara mereka. Si rambut perak mengejek Makudo karena membuang jalan termudah untuk sukses. Sementara si pria pirang menimpali bahwa satu-satunya cara penebusan bagi sampah keluarga Yamure adalah dengan memuja Setsu. Mereka menduga Makudo datang ke pesta ini agar bisa mendekatinya lagi. Setsu yang mulai muak mendengarkan omongan sampah itu akhirnya pamit meninggalkan meja. Nana memintanya bertahan lebih lama, tapi Setsu beralasan ingin istirahat. Alih-alih pergi dengan tenang, dia mendadak berhenti untuk melabrak Makudo. Makudo yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentu saja merasa sangat bingung. Setsu lalu membentaknya kasar, seperti orang gila, memperingatkan agar dia membuang niat buruk menggunakan pengaruhnya demi memulihkan nama baik keluarga Yamore. Makudo makin kebingungan dan hanya menatapnya seolah wanita itu baru lepas dari rumah sakit jiwa. Setsu bersiap pergi, menyuruhnya memakai uang hasil memurnikan pil untuk menata hidupnya daripada mencoba naik kasta menggunakan pengaruh dari seorang wanita. Makudo bertanya dengan tenang, sebenarnya siapa yang butuh nasihat seperti itu? Setsu makin terkejut saat Makudo tiba-tiba mengomentari aliran energi spiritualnya yang tidak stabil. Dia menyadari energi itu bocor akibat kontrol yang sangat buruk sekali. Menurut Makudo, Setsu pasti telah memaksakan diri menyerap energi spiritual demi mempercepat kultivasinya. Dia memperingatkannya bahwa metode nekat itu hanya akan merusak tubuhnya sendiri. Percayalah, analisis tajam dari Makudo ini benar-benar tidak terduga. Tubuhnya sudah mencapai batasnya. Sambil tetap meremehkan, Setsu heran bagaimana orang biasa sepertinya bisa menebak kondisinya dengan tepat. Sini biar kutunjukkan. Makuto mendadak menawarkan bantuan buat Setsu, tapi gadis itu keras kepala dan menolak percaya. Makuto santai saja, karena yang rugi toh Setsu sendiri. Tapi Setsu langsung gemetar ketakutan saat dibilang waktunya hampir habis. Cowok itu pun melangkah mendekat lalu menawarkan sebuah kesepakatan rahasia jika dia mau mengantarkan sebuah barang kepada sosok bernama Ima. Sementara itu di sudut lain, Ima yang dipenuhi amarah terus mengawasi mereka dari kejauhan dengan tatapan membenci. Setelah pesta usai, Shizuru dan Makuto berpapasan dengan Nana yang mendadak tertarik pada pil Juyan dan mengajak mereka mengobrol. Sambil menyusuri taman, Makuto langsung mendesak niat aslinya. Nana cuma terkekeh dan malah menyuruh Makuto memanggilnya Bibi. Makuto menolak tegas karena dia bukan lagi bagian keluarga Yamori. Mendengar itu, Nana bergumam kalau Makuto dan Setsu memang mirip. Nana bercerita kalau Setsu kehilangan orang tua dan jadi boneka keluarga Amatani, dengan sang paman sebagai dalang di baliknya. Paman itu bahkan mengatur pernikahannya. Beruntung, bakat Setsu dilirik oleh sebuah keluarga bela diri yang sangat terpandang. Berkat dukungan mereka, Setsu punya peluang emas untuk menjadi kultivator legendaris di dunia persilatan. Namun, jika Setsu gagal melampaui batas manusia biasa, dia akan selamanya dicap sebagai boneka mainan bagi keluarganya sendiri. Obrolan rumit soal dunia kultivasi ini jelas membuat Shizuru pusing, tapi Makuto sangat paham maksud perkataan Nana barusan. Seseorang hanya bisa melampaui batas manusia biasa jika berhasil menembus tahap ketiga dari ranah kultivasi mereka. Coba perhatikan baik-baik, kesenjangan antara tahap 2 dan 3 itu luar biasa lebar. Makanya mustahil ditembus orang biasa. Makuto menyimpulkan. Inilah satu-satunya alasan mengapa Setsu sampai nekat mengambil langkah ekstrem demi mempercepat peningkatan kekuatannya. Tapi dia heran kenapa Nana menceritakan ini semua. Dengan wajah sedih, Nana mengaku sudah mencoba menyembuhkan kondisi Setsu. Sayangnya, tidak ada satupun obatnya yang mempan. Harapan baru muncul saat dia melihat kehebatan pil Juyan milik Makuto.
Shizuru sendiri hampir tidak percaya kalau ketua asosiasi pengobatan tradisional lebih mempercayai Makoto dibanding dokter asli. Makoto hanya diam merenungkan perkataan Nana tentang dunia kultivator legendaris yang terdengar sangat berlebihan ini. Dia menyadari teknik kultivasi di sini sangat mentah jika dibandingkan dengan apa yang ada di benua luar. Kembali ke kenyataan, Nana mendadak menyatakan ketertarikannya untuk ikut mengurus distribusi dari pil Juyan tersebut. Mendengar itu, Shizuru sangat girang karena dukungan keluarga Hoshizu pasti akan membuat keuntungan mereka melonjak drastis. Nana menggodanya bahwa Shizuru cuma suka uang. Setelah bercanda sejenak, wajahnya serius dan memohon bantuan untuk menolong Setsu. Dia memberitahu Makoto bahwa Setsu sempat memberontak setelah pertunangan mereka dibatalkan, membuat cowok itu tertegun. Tiba-tiba saja Ima datang untuk memberi hormat kepada Nana sebelum pamit pulang, lalu menyodorkan tangannya untuk menjabat Makoto. Saat jabat tangan mereka bertaut, Makoto tiba-tiba merasakan aliran energi spiritual yang sangat kuat memancar dari tubuh Ima. Makoto merasa heran karena dia sama sekali tidak merasakan keanehan apapun pada pertemuan pertama mereka sebelumnya. Setelah mau menjabat tangan itu selesai, Ima bergegas ke mobilnya dan pengawalnya melaporkan kalau Setsu menitipkan sebuah hadiah khusus. Dengan gembira, dia membuka kotak tersebut, namun hanya menemukan sebuah origami kupu-kupu yang membuatnya sangat kebingungan. Karena tidak paham maksudnya, dia melemparkannya ke ama palsu sambil mengancam agar tidak membukanya tanpa izinnya. Mengingat Makoto, Ima masih menganggapnya sampah lemah yang tidak berguna. Dia lalu memutar cincin rohnya untuk menyatakan perang. Energi cincin itu bersinar terang, mengubah wajahnya menjadi sangat mirip dengan Makoto. Dia tersenyum licik dan penuh kemenangan. Dia berencana memanfaatkan Setsu untuk menghabisi Makoto dan Nana. Sementara si Ima palsu gemetar, tanpa menyadari origami itu mendadak bersinar. Di puncak sebuah gedung pencakar langit, Makoto memegang replika kupu-kupu origami yang sedang memancarkan cahaya terang. Sambil tersenyum puas, dia berjanji akan segera menemui Ima karena mainan kertas itu sebenarnya adalah jimat pelacak. Kalian pasti tahu kan kelanjutannya? Makoto langsung memakai jimat itu untuk memburu lokasi persembunyian musuhnya sekarang juga. Setelah jimat itu berhenti tepat di depan gedung milik keluarga Aima, dia langsung melompat turun untuk melancarkan aksinya. Sementara itu di kebun obat, Nana sedang sibuk mengamati beberapa tanaman spiritual yang tumbuh sangat subur. Dia fokus pada 2 tanaman yang hampir panen untuk ditukarkan di turnamen kultivator 3 bulan lagi. Mendadak, dia merasakan hawa aneh. Dan seorang biksu muncul lalu mengungkap masa lalu Nana sebagai jenius sekte. Sayangnya, luka parah di masa lalu telah menghancurkan kultivasinya. Biksu itu memuji kepekaannya terhadap energi spiritual. Seketika Nana menyadari bahwa pria itu adalah kultivator kuat dan dia juga merasakan kehadiran musuh lain. Dengan adanya lebih dari 1 musuh yang mengepung tempat itu, rasanya hampir mustahil bagi Nana untuk bisa meloloskan diri sendirian. Sadar akan niatnya kabur, biksu lain menantangnya dan memperingatkan bahwa Nana tidak akan bisa pergi tanpa terluka. Dan dari sinilah kita bakal menyaksikan bagaimana cara Nana menghadapi bahaya maut yang telah mengincarnya sejak lama. Kalian harus tonton ini. Nana perlahan mendekati pohon besar di depannya, sementara seorang biksu menyuruhnya ikut tanpa melawan. Biksu satunya lagi malah mengancam akan mematahkan kakinya saja agar lebih mudah. Begitu sampai di dekat pohon, Nana langsung mengaktifkan tanaman herba ungu di akarnya bernama bunga Overlord. Seketika, gas beracun menyebar luas dari tanaman itu dan langsung memenuhi seluruh area. Para biksu mulai kesulitan bernapas, sementara Nana sudah mengulum rumput hati hijau di mulutnya untuk menangkal racun tersebut. Racun itu sanggup merubuhkan seekor gajah, jadi dia berencana kabur selagi kedua si botak sibuk menahan rasa sakit. Tepat saat dia hendak pergi, sesosok bayangan misterius muncul. Nana merasakan aura sihir bayangan dan seketika langsung menyadari bahwa orang itu berasal dari sekte bayangan tersembunyi. Bayangan itu menangkapnya. Saat sosok misterius tersebut melangkah mendekat, dia memastikan bahwa merekalah yang menghancurkan sekte 100 herba. Nana memberontak dan menuntut penjelasan siapa sebenarnya dirinya.
Dia menegaskan hari pembalasan ini belum saatnya tiba dan tidak ada alasan bagi Sekte Bayangan mengungkap diri sekarang. Namun, saat dia berbalik, dia mendadak membeku karena melihat sosok Makoto berdiri di sana. Padahal, itu hanyalah Ima yang menyamar. Sementara di gedung keluarga Ima, Makoto asli bersembunyi di balik kegelapan saat para penjaga sedang bersiap untuk melakukan pergantian shift jaga. Mereka berdebat tentang menu makan malam dan bercanda apakah bos mereka sedang menikmati hidangan mewah di dalam. Setelah mereka pergi, Makoto muncul dengan langkah bayangan awan. Dia langsung mengaktifkan jimat pelacak untuk memastikan bahwa dia telah sampai di kamar Ima. Di dalam, si Ima palsu sedang menyeruput mie dingin sambil menonton rekaman lama dirinya sendiri. Dia merenung bagaimana nasibnya bisa seburuk ini, diperlakukan layaknya babu tidak berguna hanya karena kemiripan wajahnya dengan si bos. Coba bayangkan, dihina terus oleh Ima asli bikin dia muak. Disinilah situasi mulai menegangkan saat dia membuka kotak hadiah, lalu jimat tersebut mendadak aktif hingga hampir membuatnya jantungan. Dia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya dan langsung berbalik hanya untuk melihat Makoto berdiri di sana, membuatnya terjatuh panik. Makoto mengenalinya sebagai tiruan pertama saat di pesta dulu lalu bertanya apakah dia ingat. Si palsu mengangguk ketakutan sambil mencoba mengancam memakai nama besar keluarga Ima. Makoto langsung membungkamnya dan menuntut lokasi Ima yang asli. Sore harinya, tepat di rute biasa yang dilewati, Makoto, sekelompok anak buah Ima sudah bersiap menunggu mangsa mereka lewat. Melalui telepon, mereka dengan sangat percaya diri meyakinkan Ima bahwa mereka akan mematahkan kaki Makoto lalu menyerahkannya seperti paket makanan. Tepat sasaran, salah satu dari mereka melihat Makoto sedang berjalan santai ke arah mereka. Sementara itu Makoto sedang melamun, sama sekali tidak menyadari keberadaan musuh. Dia masih sibuk memikirkan penemuan tentang adanya wadah spiritual di dunia ini. Membuatnya curiga ada kultivator tingkat tinggi yang menyokong para bangsawan dunia ini. Pada dasarnya, wadah spiritual adalah alat khusus yang dialiri energi spiritual murni saat kalian tahu sendiri. Semakin kuat energi spiritual saat penempaan, semakin tinggi pula kualitas wadahnya. Sayangnya, pusaka ini hanya bisa diciptakan oleh kultivator tahap keempat. Makoto sendiri percaya bahwa menempa senjata spiritual di dunia ini hampir mustahil karena energi spiritual yang sangat tipis. Namun, sekarang dia punya alasan kuat untuk mencurigai sesuatu yang tak terduga. Dia yakin keluarga Ima sebenarnya memiliki mata air spiritual pribadi mereka sendiri. Karena itu, Makoto memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Ima sebelum pergi ke Ryuda untuk mencari mata air tersebut. Baru saat itulah dia mendongak dan menyadari gerombolan preman yang menunggunya. Mereka dengan santai bilang ada yang membayar mahal untuk menangkapnya, tapi Makoto sama sekali tidak peduli. Tatapan tajamnya seketika membuat nyali sang bos preman menciut. Demi gengsi, si bos langsung memerintah anak buahnya menyerbu. Mereka menerjang Makoto seperti kawanan ayam kelaparan berebut pakan. Si bos menonton dengan penuh percaya diri, yakin anak buahnya petarung andal. Sedetik kemudian, kesombongannya runtuh. Makoto bergerak sangat santai tanpa hambatan, merapikan wajah mereka, meluruskan hidung pesek, dan memberikan pijat tulang gratis. Dalam sekejap, seluruh anak buahnya langsung tepar. Si bos hanya bisa melotot ngeri saat Makoto perlahan berbalik ke arahnya, mendesak siapa yang menyewa mereka. Keesokan harinya, Setsu dan timnya bekerja tanpa henti di rumah Nana, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu anak buahnya menunjukkan rekaman pengawas tentang kemunculan dua biksu. Meski videonya terputus tiba-tiba, sang penjaga sangat yakin bahwa Nana telah diculik. Dia kemudian menunjukkan klip lain yang menampilkan penyerang ketiga yang terekam, dan Setsu seketika shock melihat wajah Makoto di sana. Murka, Setsu langsung bergegas menuju alamat apartemen Makoto. Di depan gedung, seorang pria penuh perban menghentikannya dan bertanya dengan sopan apakah dia sudah membuat janji. Setsu mengabaikannya dan menuntut bertemu Makoto.
Pria terluka itu pun menuntunnya masuk diikuti pandangan preman sangar di taman. Sementara di atap gedung, Makoto sedang bersantai, sementara si bos preman kemarin melayaninya dengan sangat patuh layaknya pelayan. Ternyata, semua pria berbalut perban di sana adalah mantan anak buah Ima yang gagal menyergap Makoto sebelumnya. Setsu pun mendobrak masuk menuntut pembebasan Nana. Makoto hanya bisa bingung. Percayalah, kelanjutannya bakal jauh lebih seru, jadi tetap ikuti terus. Yuk, kita lanjut. Kali ini, Setsu menuduh Makoto menculik bibinya. Melihat Makoto yang kebingungan, Setsu langsung memperlihatkan sebuah tablet. Rekaman kamera pengawas itu langsung membuat Makoto sadar bahwa sosok di video tersebut sebenarnya sedang menggunakan wadah spiritual hanya untuk meniru dirinya. Dia pun sadar ini adalah taktik licik Ama untuk mengadu domba mereka berdua. Saat Setsu mulai mengeluarkan energi spiritualnya untuk bertarung, Makoto dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak berada di rumah Nana jam 1 pagi. Demi membuktikannya, dia menyuruh Setsu menginterogasi anak buah Ama sendiri. Penjelasan logis ini akhirnya membuat Setsu mulai tenang. Sang bos mafia kemudian menunjukkan riwayat pesan dengan Ima yang menjelaskan rencana penangkapan Makoto. Setelah benar-benar percaya dengan semua bukti itu, Setsu bertanya bagaimana cara menjelaskan rekaman CCTV tadi. Makoto lalu memperlihatkan video rahasia yang sempat dia rekam tentang sosok tiruan Ima sebelumnya. Langkah cerdik ini diambil untuk mengamankan bukti kejahatannya. Di video itu, Yasuhiro tampak mengaku menjadi pemeran pengganti Tuan Ima. Dia menjelaskan bahwa tugas aslinya hanyalah seorang penjaga, namun dia terpaksa menyamar saat menghadiri pesta formal sebelumnya. Yasuhiro juga membocorkan rahasia cincin ajaib yang digunakan Ima untuk meniru siapa saja, membuat Setsu benar-benar terkejut setengah mati. Makoto pun menjelaskan detail rumit tentang wadah spiritual ini. Dia menambahkan bahwa Ima sengaja menjebaknya agar Setsu sendiri yang menghabisinya atas tuduhan penculikan bibi Nana. Mendengar itu, Setsu yang murka berniat langsung melabraknya, namun Makoto segera menahannya. Makoto memperingatkan bahwa bibi Nana bisa berada dalam bahaya besar jika mereka bertindak gegabah tanpa rencana. Setsu pun bingung harus berbuat apa. Nah, disinilah rencana balas dendam dimulai. Makoto menyarankan agar mereka membalikan keadaan menggunakan taktik musuh sendiri. Sementara itu di tempat lain, Ima yang asli sedang asik memamerkan kekuatan barunya sambil berbicara dengan para biksu. Mereka adalah komplotan yang menculik bibi Nana. Biksu itu menyarankan Ima untuk menyerap energi kehidupan sisa-sisa sekte 100 herba. Hal ini akan membantunya menguasai jurus bayangan sepenuhnya sebagai seorang kultivator. Ima merasa sangat gembira mendengar rencana luar biasa itu. Sebab berhasil menembus tingkat pertama kultivasi akan mengamankan posisinya di dalam jajaran Dewan Tetua Agung Keluarga Besar Ima. Sebagai imbalannya, dia berjanji membantu sang biksu bergabung dengan Sekte Zen jika rencana mereka sukses besar. Kabar gembira ini membuat biksu gendut itu langsung berterima kasih dengan sangat gembira. Sesaat kemudian, Ima mendapat laporan bahwa Makoto sudah berhasil ditangkap. Berita penangkapan oleh bos mafia ini tentu saja membuat Ima kegirangan. Dia pun memerintahkan mereka membawa Makoto ke kuil. Dia ingin menyiksa Makoto di kuil Kogan, lalu menghabisinya di depan Setsu agar terlihat seperti pahlawan penyelamat yang hebat. Sementara itu di luar kuil Kogan, kepala pengawal Ima yang bernama Harigaya sedang asik bertingkah sok kuasa di depan anak buahnya. Tiba-tiba, Ima datang dengan gaya sombongnya yang sangat menyebalkan. Harigaya pun langsung berusaha mencari muka dan memujinya. Namun Ima malah memerintahkan semua pengawal untuk membuang alat komunikasi mereka dan segera menyeret sang tawanan masuk ke dalam. Kalian pasti bingung kan kenapa harus buang alat komunikasi? Harigaya pun menanyakan alasan aneh di balik perintah mendadak tersebut. Namun Ima malah memarahinya dengan sangat kasar, membuat Harigaya ketakutan setengah mati dan langsung bergegas pergi melaksanakan tugasnya. Meskipun menuruti perintah tersebut, Harigaya tetap merasa curiga karena sang majikan sama sekali tidak menyebut namanya seperti biasa. Sesaat kemudian Makoto digiring masuk ke dalam kuil oleh seorang penjaga misterius dan dibawa langsung menuju halaman utama. Di sana, Ima sudah menunggu dengan senyum sombongnya. Saat Makoto bertanya alasan dia ditangkap, Ima justru mulai mengejeknya.
Dia menyebut Makoto terlalu percaya diri saat mereka pertama kali bertemu di pesta mewah dan mulai melontarkan kata-kata kasar. Ima menghina Makoto sebagai sampah tidak berguna karena berani mendekati Setsu. Seperti layaknya penjahat klise yang sangat banyak bicara, Ima dengan sombong membeberkan semua aksi kejahatan masa lalunya, termasuk bagaimana dia menyuruh Hashimoto yang gila untuk menyerang Makoto. Makoto sengaja berpura-pura tenang dan bertanya mengapa Ima sampai bertindak sejauh ini demi menyingkirkan dirinya dari sisi Setsu. Dengan penuh amarah, Ima menjawab bahwa sampah jalanan seperti Makoto tidak pantas menjadi tunangan Setsu yang sangat terhormat. Bagi Ima, hubungan mereka adalah noda besar. Seperti penguntit gila, dia mengklaim Setsu sebagai trofi pribadi yang harus dia miliki. Makoto merasa terhibur dengan pengakuan gila tersebut dan bertanya apakah itu satu-satunya alasan Ima ingin membunuhnya selama ini. Namun Ima menegaskan bahwa rencananya jauh lebih kejam dari itu. Dia langsung mengaktifkan kekuatan mengerikannya untuk pamer kekuatan. Ima memanggil sesosok mayat hidup dan mengejek bahwa sampah seperti Makoto tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan dewa semacam ini. Makoto mengamati makhluk